Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Kita mau sambut sama-sama dengan meriah Ko Edward Pardomuan. Yeay! Welcome, Kak Edo. Hai. Halo Kak Edo. Halo. Edo. Oke, Ko Edo, pagi hari ini yang akan jadi moderatornya bukan Glenn, tapi ada satu orang leader yang luar biasa, senior saya juga, secara umur maksudnya, yaitu adalah Koriko. So, saya persilakan Koriko Dwi Nugra. Halo. Wow, thank you Glenn, thank you teman-teman. Hari ini kita benar-benar happy banget. Edo, gue panggil Edo karena Glenn tadi bilang gue disebut tua. Apalagi ngelihat muka lu sekarang jauh lebih muda lu, Dok. Daripada terakhir lu sharing di Legacy, ya nggak sih teman-teman? Ya, jauh lo muda lo. Bener. Ya gue gunting rambut sih udah biar nggak ribet. Jadi Lu sama gue kayaknya masih mudaan lu, Ko Edo, makanya. Gila. Apa jangan-jangan rumor yang beredar bener nih? Bahwa Prudential bikin awet muda nih, Dok. Wah. Iya dong, harus. Masa bikin stres, jangan bikin stres. Iya. Tapi yang aneh, Dok, ada temen gue, Victor ya, Dok ya. Di Prudential, nggak di Prudential, mukanya tua lo, Dok. Nah. Ada temen gue. Emang kadang-kadang Tuhan gitu. Ada bagiannya emang. Ada bagiannya ya. Iya. Dok, welcome. Juga sama teman-teman, ada di tengah-tengah kita juga timnya Edo ya, bareng-bareng. Ada hal yang bikin amazed banget, Dok, waktu gue denger ya prestasi lu ketika orang lain lagi melempem, orang lain lagi kebingungan, lu shining dong. Waduh, gue bilang bisa nggak ya kita undang Edo ya di kelompok kecil, karena biasanya kan kalau Edo itu diundangnya udah di platform yang ribuan orang gitu teman-teman ya, 2.000, 3.000 gitu ya. Tapi mau nggak ya kalau seorang Ko Edo diundang di kelompok kecilnya Legacy, cikal bakal timnya Legacy yang akan jadi leader-leader di tahun 2021 nih, boleh nggak? Ternyata Koko Andre memberanikan diri, nelfon sama Ko Edo, dan amaze-nya teman-teman, Ko Edo nggak banyak babi bu, dia bilang oke. Aduh, akhirnya malam hari ini Ko Edo boleh ada bareng sama kita, boleh kasih aplaus dong teman-teman. Waduh, ya. happy banget lah, karena kan Legacy ini kan, kalau gue belajar sama leader gue juga ya, si Ferry, Legacy ini teman baiknya kita gitu. Jadi gue pun banyak belajar denger story-story dari teman-teman Legacy gitu ya. Dulu kita pernah kolaborasi bareng, bikin acara besar. Jadi senang banget kalau bisa sharing. Maksudnya pas Ko Andre telepon tuh, buat gue tuh nggak ada beban gitu. Maksudnya ini mah orang-orang yang satu value sama kita gitu. Jadi kalau emang ternyata apa yang gue cerita bisa kasih kontribusi positif meskipun sedikit, pasti happy. Makanya seneng banget pas Ko Andre telepon, bisa nggak Dok? Oh ya nggak mungkin sengaja dibilang nggak bisa gitu. Pokoknya pas kosong bisa, oh pasti oke. Wow. Gitu. Apalagi senang, apalagi dengar hari ini kan kalau nggak salah orang-orang pilihan ya. Ini calon-calon leadernya dari Legacy gitu. Jadi senang banget kalau lihat future leader, karena gua pun baru ada di posisi itu nggak lama, hopefully masih relevan. Dan teman-teman yang gua ajak di sini kayak ada Stephanie, ada Agnes, mungkin ada Dimas satu lagi akan join. Ya ini juga semoga jadi calon-calon AAD di 2022 juga untuk di MRT. Wow. Thank you ya Dok. Benar-benar really appreciate Dok. So teman-teman, hari ini gue akan banyak tanya, banyak ngobrol sama Edo, tapi bukan cuman gue yang banyak ngobrol. Teman-teman, karena kita kelompok kecil, jadi keuntungan dari kelompok kecil adalah seperti di living room, seperti di ruang keluarga dalam satu rumah. Nah, kebetulan kita datang kakak sepupu nih dari luar kota, dan kakak sepupu ini punya prestasi gemilang. Jadi teman-teman boleh nanti langsung unmute aja ngobrol ya, tanya.
hal-hal apa yang membuat baik itu mindset-nya, baik itu muscle-nya, baik itu skill-nya, yang membuat Ko Edo bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang tadi Glenn udah ceritain, ya. So, Ko Edo kita langsung aja ya. Ko Edo, Yup. boleh nggak? Ko Edo boleh tolong ceritain background-nya dulu deh, karena kan beberapa teman-teman di sini mungkin yang baru join, ada Kiki juga dari Papua ya. Itu baru join dan punya visi yang besar, punya mimpi yang besar lewat kendaraan Prudential. Boleh nggak Ko Edo boleh tolong ceritain background Ko Edo sampai ada di Prudential? Iya, oke. Teman-teman, kalau background apa namanya, pekerjaan sih sederhana banget. Saya cuma kerja di satu perusahaan, udah 12 tahun, jadi benar-benar murni profesional. Itu background, kalau background pekerjaan yang pertama. Biar kebayang, karena saya jalanin ini berdua sama istri. Kalau istri background-nya itu bisnis, dia malah nggak pernah kerja. Jadi ekstrim, kalau saya kerja doang, istri nggak pernah kerja. Gitu. Istri kerja di bidang kecantikan gitu ya, punya salon kuku gitu ya, salon lash extension. Nah, sebenarnya teman-teman, background kenapa bisa berlabuh sampai ke Prudential, sampai beberapa saat yang lalu pun kalau ditanya saya pun masih belum percaya. Gitu. Kenapa? Karena saya salah satu orang yang cukup skeptis gitu ya terhadap bisnis insurance. Di sini mayoritas masih agent ya, benar ya? Iya. 50% ada agent? Rata-rata adalah calon leader di tahun 2021. 2022 berarti apa agent ya? Tahun ini masih agent ya? Tahun ini agent, betul. Iya. Kecuali yang mukanya udah tua-tua gitu, yaitu leadernya, bapak emaknya. Oh iya, siap. Ya. Kok Andre berarti agent ya? Kok Andre ya, kalau Andre masih unyu-unyu gini, muka agent tapi prestasi leader lah kurang lebih. Oke, ngerti. Jadi sama, nggak kebayang karena awal-awal mikir apa sih gitu ya industri asuransi gitu. Kayaknya industri asuransi tuh industri ibarat kata tuh buat saya tuh kayak industri orang-orang yang nggak punya pilihan hidup. Nah, gitu. Ya. Kayak lu nggak punya pilihan gitu ya dalam hidup. Wah, akhirnya mentok-mentok jadi deh tuh agen asuransi. Ini maaf ya, banyak agen asuransi di sini ya. Jadi jujur agen asuransi semua dong, bukan banyak agen asuransi dong. Iya enggak. Oh iya benar juga ya. Nggak ada agen properti ya tiba-tiba di sini ya. Benar. Jadi kira-kira gitu. Jadi kebayang ya, saya tuh mikirnya begitu. Tuh ada yang sepemikiran sama saya. Saya percaya, gue percaya banget. Gitu Riko. Gue percaya banget apa yang ada di pikiran gue itu ada di 80%, 90% orang dengan kadar yang mungkin berbeda. Ada yang dikeluarin, ada yang dipendem. Benar. Jadi gue tertarik tapi Dok dengan statement lu gini. Gue berlabuh di industri asuransi. Soalnya kalau gue kan terdampar, Dok, bukan berlabuh nih ya. Gue tahu ada sebagian kayak Victor itu terdampar tuh, bener nggak, Victor? Kalau beruntung berarti terdamparnya di sini. Tapi kalau lu bilang berlabuh, itu yang membuat gue tertarik. Apa yang ada di benak lu? Berlabuh kan artinya dengan sadar, secara sengaja, punya rencana, padahal lu punya background yang nggak jelek, bagus gitu. Nah, boleh nggak Dok ceritain dong? Iya tentu dong. Makanya tadi gue bilang, industri asuransi itu nggak pernah jadi nggak pernah sedikit pun ada terlintas di dalam pikiran ini. Karena tadi, lu kalau nggak terpaksa banget, baru deh lu terdampar di sini kira-kira gitu kan. Kasarnya begitu. Nah, tapi akhirnya sebenarnya sederhana teman-teman. Momen hidup orang itu berubah-berubah. Momen hidup itu berubah-berubah. Kenapa momen hidup berubah-berubah? Karena contoh saya kan punya teman di insurance nggak satu doang. Yang ngajak nggak cuma satu. Gitu. Tapi menariknya, kok baru 2019 saya mau? Gitu. Padahal yang ngajak saya juga banyak. Dan yang ngajak saya si Ferry itu 2019 ngajak saya, 2012 juga udah ngajak saya. Pada saat pertama dia join Prudential, dia udah ngajak saya. Tapi saya nggak mau. Itu yang jadi pembelajaran pertama yang buat saya itu momen hidup itu berubah-berubah.
Jadi kalau ditanya, Dok, kenapa akhirnya lu berlabuh juga di Prudensial? Poinnya salah satunya adalah momen hidup itu berubah. Jadi orang yang sekarang bilang enggak ke kita, belum tentu loh ke depannya dia ngomong enggak. Gitu. Karena momennya itu bisa berubah. Itulah menariknya. Hal pertama yang kita harus jaga di industri ini buat saya adalah relationship over everything. Bukan closingnya, bukan rekrutnya. Jangan sampai dia bilang enggak tapi hubungan jadi nggak enak. Relationship tetap harus baik. Karena itu yang saya alami sendiri. Bagaimana 2012 saya udah bilang enggak ke Ferry, 2019 kok bilang iya. Kira-kira gitu. Jadi momen hidup, momen apa, Dok? Gitu. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Yang semua orang akan alamin nih, Riko. 2012 itu saya masih single. Happy go lucky. Ya, kerjaan bagus. Kerjaan oke. Kenapa berani bilang oke? Iya karena biaya hidupnya juga masih single. Ya nggak? Simple. Gitu. Tapi 2019, bukan nggak oke. Biaya hidup juga masih terpenuhi. Tapi kan 2019 yang terjadi adalah, saya punya anak 2. Pada saat punya anak 2, istri 1 ya. Punya anak 2, istri 1 yang punya standar hidup juga nggak di bawah. Punya pemikiran, punya anak, kita nanti standar hidupnya harus bagaimana? Gak usah jauh-jauh deh, Andre pasti juga ngalamin. Kira-kira anak nanti kalau pendidikan, dia mau kuliahnya di mana ya? Teman-teman yang masih single mungkin belum terlalu kebayang ya. Kalau saya udah mulai kebayang tuh. Wah, kalau dia mau kuliah, kita kuliah di luar aja. Saya cuma mikir gini, nah ini momen. Mikirnya cuma gini, jangan sampai ada satu hari datang begini. Anak saya mau misalnya anak ya. Ini dalam hal ini saya kasih contoh anak deh. Anak saya masih kecil, teman-teman. Jadi saya udah mikirnya misalnya ini ngomongin 11 sampai 15 tahun lagi. Itu jangan sampai pada saat dia umur mau kuliah, dia mau kuliah misalnya saya mau kuliah yang cocoknya itu saya harus misalnya ke Australia. Nah, saya pernah sering dengar kalau Australia, udahlah kuliah di Indonesia aja. Indonesia juga bagus, Jakarta juga bagus. Tapi kan alasan sebenarnya cuma satu. Kalau sekarang saya ngerti, alasan sebenarnya cuma satu. Biayanya nggak ada. Iya, kita harus akui itu. Saya cuma mikir gini, saya nggak mau sebisa mungkin momen itu datang dan saya jawab seperti itu. Saya hanya sekedar saya nggak bisa biayain dia. Momen berubah. Di momen itulah, di momen-momen kita berpikir berbeda, punya pandangan hidup berbeda. Karena nggak semua orang punya luxury, langsung punya uang besar gitu ya, warisan gitu ya misalnya dari background keluarga yang uangnya unlimited. Nggak semua orang punya begitu, tapi saya yakin 90% orang seperti saya. Kalau ingin anaknya kuliahnya di luar negeri harus dipersiapkan, nggak bisa jatuh dari langit. Saya percaya ada orang yang bisa, cuman 90% saya yakin perlu persiapan. Gitu. Nah, jadinya kalau kita momen hidup saya udah mikirnya nyampe ke sana. Kalau dulu happy go lucky, sekarang mikirnya berbeda. Sehingga yang terjadi apa? Bukan kerjaannya jelek. Bukan kerjaannya jelek. Waktu itu istri saya usahanya 2018-19 itu lagi booming-boomingnya. Lagi bagus-bagusnya. Nah, tapi pada saat itu yang dipikirin cuma satu. Kalau ada opportunity, kalau ada opportunity dalam hidup, di kondisi kita sekarang sudah cara pikirnya begitu, rasanya nggak bijak kalau ada opportunity datang dan kita langsung bilang enggak. Itu momennya. Di momen itu ketemu Ferry. Klop berarti ya? Klop. Coba, tapi saya belajar dari Ferry ada satu hal. Kalau kita jadi leader orang yang baperan, coba bayangin, dulu lu udah pernah gue ajak. Sekarang mah sorry lah. Enggak deh. Apalagi udah sukses. Ferry udah sukses, teman-teman. Maksudnya punya grup bisnis yang udah besar gitu ya. Ngelihat saya apa artinya? Maksudnya hidup gua jadi agent nggak jadi agent buat hidup Ferry nggak ada. Mungkin hidup dia nggak terlalu berpengaruh kira-kira gitu ya. Tapi saya belajar satu hal. Bagaimana bisa melihat
Kalau dulu enggak, bukan berarti sekarang enggak. Dan kemudian bisa belajar, orang bisa berubah. Jadi itu poin kenapa saya bisa berlabuh ke Nutrifood, karena momen hidup berubah. Nah, tapi harus dua arah. Teman-teman lihat deh, kalau di bisnis ini kita mau kasih bisnis ini bisa berdampak buat hidup. Itu butuh dua pihak yang saling bekerja sama. Pihak pertama itu adalah orang yang direkrut. Dalam hal ini saya. Pihak kedua adalah kita yang sudah ada di dalam industri ini. Itu tidak pernah terjadi, pertemuan itu tidak pernah terjadi kalau salah satu momennya nggak ada. Kebayang ya? Gitu. Karena teman-teman percaya nggak? Kalau saya sih menganalisa ya, saya berpikir gitu ya, kira-kira kalau bukan Ferry yang ngomong, mungkin saya tidak ada di Prudential. Saya harus bilang kayak gitu. Kalau Andre yang ngomong mungkin iya, cuma kan saya dulu nggak kenal Andre, karena saya kenal Andre dari Ferry, kira-kira kayak gitu. Jadi kebayang ya, maksud saya teman-teman, yuk, saya sih selalu, akhirnya saya menempatkan diri begini teman-teman. Kalau saya mau bangun tim, saya cuma mikir gini, bisa jadi loh, saya satu-satunya orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup dia untuk saya ceritain bisnis ini ke dia. Wah. Bisa jadi loh. Nice. Bisa jadi. Karena kita nggak pernah tahu. Karena kalau saya melihat, kalau Ferry nggak cerita momen itu ke saya, dia memutuskan dia nggak mau ngomong sama saya terkait bisnis ini. Karena saya orangnya skeptis begitu. Gitu ya. Karena saya orangnya belak-belakan, teman-teman nggak suka, saya bilang nggak suka. Kira-kira gitu ya. Kalau Ferry mau ambil hati gitu aja, dan selesai gitu ya. Mungkin saya nggak ada di sini. Butuh dua pihak. Butuh momen yang pas. Momen itu kan nggak bisa kita beli ya. Gitu. Juga nggak bisa kita tebak 100% benar. Kita bisa kira-kira, cuma nggak bisa tebak 100% benar. Tapi kita yang paling penting adalah kita di saat ada kesempatan, kita mau sambut nggak? Momennya ada ataupun nggak ada, kita mau sambut nggak? Karena kita nggak pernah tahu ternyata itu momen yang cukup, yang oke buat dia. Karena seringkali apa yang terjadi terlihat di kacamata kita, di luarnya kita, gitu ya. Ini kan soalnya calon leader ya, jadi saya ngomongnya udah lebih nggak lebih terlalu teknis ya. Apa yang terlihat di kacamata kita? Contoh, kerjaan dia oke. Itu kan yang terlihat gitu ya. Kayaknya dia nggak perlu duit lagi. Kira-kira gitu ya kan. Mungkin sebagian dari kita ada yang lihat gitu. Teman-teman, kalau teman-teman udah bisa melihat bisnis ini bisa kasih impact buat hidup, uang itu udah nggak nomor satu. Bagaimana teman? Jadi jangan teman-teman, bisa jadi satu-satunya jalan akhirnya orang yang kita temui itu berlabuh di bisnis ini dan akhirnya hidupnya berubah di bisnis ini. Hanya sekedar kita mulai ngomong. Ngagetin aja nih Koko Andre. Orang lagi masuk meresap nih gua nih. Ini tanyanya apa? Agak panjang ya. Jadi silakan di Riko. Kalau gue tertarik banget loh. Sambil teman-teman kalau yang mau tanya ya boleh ini ya, boleh chat dulu atau langsung aja lah di unmute. Tapi gue tertarik satu aja, Fer lagi. Aduh, gue jadi dari tadi ngomongin Ferry sekarang jadi. Yuk, pada waktu lu direkrut yang kedua nih ya sama Ferry, tadi ada statement menarik. Lu bilang bahwa Ferry kan waktu itu juga udah sukses, gitu ya. Jadi ada atau nggak ada gua, Ferry juga udah sukses. Menurut gua itu statement yang didasari dengan sadar posisi sebagai orang yang direkrut. Artinya ada great attitude ketika orang nggak cuman lu rekrut gua, lu butuh gua, nggak begitu tuh. Tapi ada great attitude yang lu ngelihat Ferry itu sebagai justru orang yang menolong kehidupan lu. Yep. Itu munculnya dari mana itu, Dok? Teman-teman harus punya itu ya, menurut saya ya. Harus punya itu ya. Karena begini ya. Yang pertama, saya bukan menyadari Ferry itu sukses di awal.
kan kita kalau baru join di sini, kita nggak ngerti ya. Maksudnya bisnis ini bekerjanya benar-benar gimana, siapa yang benar-benar berhasil di sini, kita belum terlalu ngerti. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ngerti bisnisnya bagaimana segala macam, saya bisa menilai. Secara bisnis, very okay. Yang kalau di awal yang saya nilai adalah, maksudnya kalau kita ketemu teman, udah lama nggak ketemu, ya kan? Kita kan bisa nilai. Ini orang bertumbuh atau nggak bertumbuh? Bisa nilai lah dengan ngobrol. Karena gue ada beberapa ngobrol sama temen, ngobrolnya itu aja. Gue aja berani ngomong sama dia kadang-kadang. Lu kok hidup kayaknya nggak berubah gitu ya. Ini lagi gitu. Pasti ada teman-teman. Tapi kan ada teman-teman yang kita lihat dia bagaimana hidupnya berubah. Nggak cuma soal uang. Gitu. Uang itu terlalu dangkal untuk teman-teman nilai. Gitu. Dia mau punya mobil mewah, mau punya barang mewah, ataupun, aduh teman-teman, kalau dia cuma cicil segala macam, itu mah simpel lah. Gitu. Lu nggak pernah tahu lah dapurnya dia gimana. Tapi, kalau kedewasaan dia, cara pandang dia, kita bisa nilai. Jadi hal pertama yang saya tertarik adalah, waktu itu saya ketemu Ferry, saya kenal dia udah cukup lama. Saya bagaimana bisa melihat bagaimana hidup dia, menurut saya, berubah ke arah yang semakin baik. Nggak cuma uang. Jadi teman-teman, yuk kita berkembang juga. Karena percaya nggak ada orang-orang yang akan menilai itu. Nggak cuma uang. Gitu. Jadi uang penting ya. Saya nggak ngomong bullshit lah kalau uang itu nggak penting. Gitu ya. Kalau nggak kita nggak di sini gitu ya. Cuma maksudnya ada hal lain juga yang sangat penting. Jadi itu yang saya nilai. Nah, bagaimana kita harus menghargai orang yang mengajak kita? Teman-teman boleh tanya Ferry. Aduh, nggak pernah sekalipun saya hitung-hitungan lah kalau sama Ferry. Mikirnya gini, gua kalau dapat omset segini, Ferry dapat berapa? Aduh, nggak pernah. Jujur saya mah, nggak pernah. Itu berkatnya dia. Dia udah lakuin bagian dia. Dan itu bagiannya dia. Daripada lu pusingin itu, mending lu pusingin diri sendiri. Udah jadi berkembang belum? Mending lu pusingin nih rekrutan lu bagaimana? Pusingin nih gimana tim kita. Ngapain dipusingin yang di atas kita? Dia punya kesulitannya sendiri. Karena apapun yang kita pusingin, nggak nambah value positif buat kita, nggak nambah value positif buat dia. Nggak ada gunanya. Teman-teman sekali lagi deh. Saya dari tadi bilang, saya mau saya direkrut, saya akhirnya jadi agennya Ferry, nggak jadi agennya Ferry. Saya percaya kok hidupnya Ferry nggak akan berubah signifikan. Karena Tuhan bisa kasih edo-edo yang lain. Kalau cuma ngomong sekedar besarnya bisnis. Teman-teman, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah lihat ada bisnismen dimanapun. Bukan cuma di Pro ya. Yang lagi bangun bisnis. Itu bisnisnya hitung-hitungan. Saya nggak pernah lihat. Maksudnya uang kecil dihitung. Aduh teman-teman, enggak lah leader kita gitu dapatnya nggak gede dari kita. Mau hitung-hitungan kayak gimana? Kira-kira gitu ya. Nggak gede gitu. Maksudnya, ya saya sih nggak merasa gitu ya. Apa ya hidup orang yang signifikan dapat signifikan di bisnis ini orang gua kok. Gitu. Jadi kalau kita bersyukur dong kalau ada yang ngajak kita kenal dengan bisnis ini. Harus bersyukur lah. That's why kalau teman-teman lihat saya sama Ferry itu kenal itu sekedarnya sebenarnya. Saya cuma tahu dia tahu saya tahu dia. Gitu. Kenal baik itu benar-benar cuma di Pro. Saya nggak kenal istrinya sama sekali. Tapi kok istri saya nggak kenal Ferry sama sekali, tidak kenal istrinya Ferry sama sekali sebelum di Pro. Tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, saya nggak tahu ya. Saya sama Ferry sama Joy sekarang sama istri saya itu mah udah kayak ring satunya kita. Sharing hidup, ngobrol, anak kita berteman baik, gitu. Jadi kalau di bisnis ini hanya sekedar dapat bisnis, teman-teman rugi, teman-teman. Gitu. Semoga nggak terlalu luas ya. Jadi saya mau kasih tahu bagaimana bisnis ini tuh bisa kasih dampak. Kenapa saya suka bagaimana bisnis ini bisa kasih dampak buat hidup. Yang awalnya pun saya remehkan. Percaya teman-teman, saya remehin. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, di awal-awal saya join, saya tuh dalam hati, lebay. Gitu.
Kalau dari dulu ada ngomong, oh bisnis ini bisa kasih dampak buat hidup kita, bisa merubah hidup kita berubah di bisnis. Buat saya itu lebay. Gitu. Tapi saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman boleh bilang lebay, teman-teman boleh bilang nggak make sense. Tapi teman-teman janji aja sama saya. Kayak saya simpel. You jalanin aja step by step apa yang leader you bilang. Sampai satu titik, teman-teman bisa lihat apa yang saya lihat. Yes. Cepat lambatnya saya nggak tahu. Tiap orang beda-beda. Tapi saya berani jamin, semakin cepat teman-teman lihat, semakin cepat teman-teman punya sesuatu yang signifikan di bisnis ini. Wow. Untuk mengingatkan ya teman-teman, thank you Dok. Untuk mengingatkan teman-teman, jadi kita akan bagi banyak pertanyaan-pertanyaan, menghujani Edo dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa menggali hal-hal yang baik yang Edo lakukan. Itu dari 2 sesi ya teman-teman, dengan 2 sesi. Sesi pertama kita akan banyak bicara tentang mindset, tentang belief, tentang apa yang jadi drivennya seorang Edo. Dan nanti sesi kedua kita akan banyak bertanya tentang how. Bagaimana seorang Edo melakukan apa sih yang dilakukan seorang Edo sampai dia bisa mampu membantu timnya kemarin 6 orang AAD. Itu pasti ada hal yang dia lakukan dan gue nggak lakukan gitu. Nah, nanti kita akan gali di sesi kedua. Tapi teman-teman di sesi pertama kita akan fokuskan ke belief-nya, ke mindset-nya, karena gue percaya itu adalah akarnya. Jadi kita akan kupas tuntas. Yuk, ada lagi teman-teman yang mau tanya langsung di unmute ya. Ya, boleh tanya dong, Koido. Halo. Sam. Ya, kedengeran ya suara ya. Hai, Sam. Halo, saya juga punya pemikiran yang sama sebelum saya join ke Pru ya, tentang skeptis. Saya skeptis banget sama bisnis insurance. Terus juga saya punya pandangan bahwa orang-orang yang join ke insurance itu orang-orang yang nggak punya lagi pilihan hidup atau pilihan bisnis, gitu ya. Nah, dan tadi Koedo juga percaya bahwa di luar sana banyak orang yang juga seperti itu. Nah, gimana caranya ubah mindset itu ke orang lain gitu? Gimana caranya kita mempengaruhi atau kita menjelaskan bahwa bisnis ini worth it buat dipelajarin, buat disambut. Oke. Thank you. Ya, thank you Sam. Ini agak masuk ke teknis dikit nggak apa-apa ya? Iya. Yang pertama Sam yang tadi saya bilang sih menurut saya. Di awal yang kita nggak bisa beli itu adalah momen. Ya, saya selalu percaya kita bisa bantu untuk meng-create. Ya, kita bisa bantu untuk meng-create, bukan nggak bisa. Ya. Tapi saya selalu percaya momen yang benar-benar natural itu strong banget. Kayak saya tadi cerita itu momennya natural banget, nggak bisa di-create sama orang lain gitu. Contohnya saya tadi. Ya, tapi kita bisa nggak create mode? Bisa, bukan nggak bisa. Cuman powernya sedikit berbeda. Bisa tuh gimana? Kita tunjukin kesadaran. Contoh paling gampang. Momennya. Ini sebelum meeting ini sebenarnya saya habis bantuin Dimas nih, baru join Dimas, agent saya habis merekrut jadi agent get agent. Gitu. Tadi saya baru praktekin lah, simpel lah. Hal yang sama gitu ya. Saya selalu, kalau meng-create momen itu adalah, salah satunya adalah mengedukasi dia atau memperlihatkan sesuatu yang dia bahkan belum kepikiran. Ya, saya kasih contoh. Sam, background-nya apa Sam? Sorry Sam. Ya, saya background-nya fotografer, bekerja di bidang seni ya. Oh, fotografer. Oke. Banyak teman kerja kantoran banyak nggak? Lumayan. Pasti ada ya. Mayoritas pasti kerja kantoran ya. Oke, simpel gini. Tadi kebetulan orang kantoran. Simpel gini. Saya cerita. Kalau gue berusaha untuk kasih tahu seseorang, gue nggak pernah ngomong lu, tapi saya kasih cerita gue. Gitu. Gue contoh ya. Gue kasih gini kayak tadi kayak gini. Gue tuh ketemu banyak orang. Ya, gue ketemu banyak orang, termasuk diri gue sendiri sebagai orang yang kerja di kantor. Akan ada satu momen apa? Satu momen di mana kita
ternyata ingin create something di luar kerjaan kita. Cuma momennya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang tengah-tengah, ada yang udah lama banget, udah mau pensiun. Kira-kira gitu, baru kepikiran. Cuman pasti selalu ketemu tuh momennya. Maksud gue cerita ini apa? Tiba-tiba momennya datang ke pikiran dia gitu kan, sebagai orang kantor kan. Iya juga ya. Ingin create sesuatu. Meskipun porsinya di dia mungkin belum besar, tapi pasti ada deh sedikit. Nah itu insight yang murni, tapi kita lempar. Nah itu jadi awareness dia naik. Oh iya juga ya. Jadi kita buka momen. Nah di sini gue mau ceritain nih. Lu bisa create something juga lewat sesuatu yang gue pelajari di bisnis prudensial. Itu contoh create moment. Jadi belum tentu momen dia hidupnya kayak gimana. Mungkin dia happy go lucky hidupnya saat ini karena masih muda kebetulan tadi. Tapi gue kasih tahu ada momennya. Lu pasti kepikiran. Lu mau create something. Itu contoh. Jadi kalau lu tanya gimana caranya dia punya kesadaran, lu harus bisa bikin momen. Karena tanpa ada momen, lu nggak bisa kita perlu create opening dikit aja. Karena lu kalau nggak punya openingnya mental semua, gitu. Opening bisa dua. Tadi lu create atau lu punya pendekatan yang baik sama dia. Artinya lu punya insight terhadap hidup dia. Tapi kalau nggak punya insight, itu template gue. Contoh, itu kan template, script. Gitu. Jadi script buka pemikiran dia. Tujuannya apa? Dia menyetujui apa yang gue ngomong. Pada saat dia menyetujui apa yang gue ngomong, apa yang gue ngomong berikutnya lebih gampang dia setujui. Jangan lempar sesuatu yang bisa dia debatin. Kira-kira gitu. Jadi either kita pendekatan sama dia sehingga kita punya insight terhadap hidup dia, sehingga kita tahu bagaimana bisnis ini bisa kasih impact buat hidup dia. Jangan dipikir bagaimana menyadarkan dia supaya nanti lu bisa kasih omset buat gua. Kagak kelar, teman-teman. Karena you percaya omset itu nggak usah dipikirin. Omset itu otomatis. Kalau dipikirin omsetnya susah, capek hidupnya. Beban tuh berat kayaknya. Gitu. Tapi kalau fokus kita itu adalah bagaimana dia akhirnya bisa lihat opportunity bisnis ini. Sehingga bisnis ini bisa kasih impact buat hidup dia. You nggak ada beban. Why? Kagak ada beban. Kenapa? Karena emang tujuannya pengen kasih sesuatu yang baik buat hidup dia. Jadi bagaimana naikin kesadaran dia adalah ya kita harus create opening dulu lah. Punya momennya dulu. Setelah punya momennya, udah. Itu masalah kemampuan skillnya, Sam. Script rekrutnya gimana? Cara ngomongnya gimana? Meyakinkan atau enggak? Itu udah masuk ke teknis sekali tuh. Itunya harus mantep dulu. Tapi percaya gue deh, script lu sebagus apapun, script yang sebagus apapun, cara ngomong yang sebagus apapun, dasarnya harus kuat. Apa? Dasarnya adalah bagaimana, apa motivasi kita mau cerita sama dia. Itu penting banget loh. Teman-teman kalau mau bertahan panjang menurut gue belum panjang ya. Mungkin sorry nih, baru sebentar. Cuma maksudnya, tapi gue merasa kalau kita mau panjang, you guys nggak bisa mikir omset dong. Capek pasti. Itu fit menurut gue ya. Mungkin panjang bukan jangan lihat waktu ya. Gue kira-kira ngerekrut orang udah total rekrut mungkin 150 ada. Jadi mungkin panjangnya gue berani ngomong atas dasar itu ya, bukan lama di Pro ya. Gitu. Jadi skrip kita udah bagus segala macam, kita tinggal benerin mindsetnya. Gitu, mindsetnya. Yuk kita benerin mindsetnya. Karena kita cerita ini apa tujuannya? Kalau kita cuma mau sekedar, nggak salah. Sekedar syarat kita naik AAD, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Gitu, boleh. Gitu. Tapi, yuk jangan cuma itu. Saya mau ajak teman-teman lebih dari itu. Jangan cuma itu. Gitu. Tapi bagaimana teman-teman bisa memaknai ceritain ini untuk akhirnya
Yuk kita lihat, mau peluangnya cuma 5%, kayak 5% itu kita perjuangin supaya bisnis ini bisa hidup signifikan di hidup dia. Yuk, mau nggak? Udah. Masalah nanti dia cuma sekedar jadi syarat, itu kan urusan nanti. Ternyata dia putusin nggak mau jalan, itu urusan nanti. Tapi di awal, kita harus punya standar yang sama. Kalau gue selalu berusaha nempatin diri begitu. Ternyata dengan begitu, rate recruitment-nya lumayan bagus. Gitu, Sam. Semoga menjawab, Sam. Kalau kurang boleh digali lagi. Thank you. Wow. Gue mau ngelanjutin pertanyaan dari Samdian tadi tuh, Dok. Lu menurut gue ya, kita boleh akui bahwa Edo ini sangat mahir memberi makna, teman-teman. Dari awal ya. Gue dengerin Edo ngomongin Ferry sebagai perekrut, dia memberi makna. Gue dengerin ketika Edo merekrut, ini posisinya tadi Edo yang direkrut, sekarang Edo yang merekrut, dia juga memberi makna. Dok, tadi gue dengar kan, lu memberi makna sebagai perekrut adalah jangan-jangan satu-satunya orang yang dipakai Tuhan untuk ngasih bisnis ini ke hidup dia adalah lu. Itu kan menurut gue dalam banget ya. Jadi lu akan ada sedikit rasa berdosa kalau lu nggak ngerekrut dia justru gitu ya. Nah, Dok, ada lagi nggak, Dok, makna yang lu berikan ketika lu melakukan proses recruiting ketika ketemu orang? Ada nggak, Dok? Jadi, sekali lagi teman-teman, jangan pernah fokusnya bisnis kita. Bukan nggak dipikirin ya. Aduh, nanti jangan salah sangka, bukan si Edo tuh nggak pernah mikirin omset, nggak pernah mikirin bisnisnya. Enggak. Teman-teman, saya spend waktu yang sangat cukup untuk mikirin itu. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, pada saat teman-teman sama tim, pada saat teman-teman ngerekrut, itu buang jauh-jauh aja. Kenapa? Karena menurut saya di bisnis ini, itu hubungan yang nggak bisa putus. Hubungan yang nggak bisa putus. Gitu. Angka itu otomatis naik. Kalau menurut saya. You kerjain yang benar, angka tuh pasti naik. It's just a number. Angka tuh pasti naik. Gitu. Nggak bohong. Kalau teman-teman merekrut dengan baik, teman-teman punya tim yang banyak. Teman-teman membina tim dengan baik, motivasinya benar, dengan baik segala macam. Aduh, saya sih percaya deh. Teman-teman jangan pikir jangan disetresin gimana ngejar omset dari orang ini. Aduh, nggak usah lah, jangan. Gitu. Karena otomatis saya nggak bohong. Yang saya jalanin begitu ya, tapi balik lagi ya, kalau ada yang nggak sesuai, teman-teman jangan pakai. Saya kasih contoh dikit nih. Ini Dimas masih ada nggak ya? Kayaknya ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah deh. Nggak ada juga nggak apa-apa. Lebih baik nggak ada. Ini Dimas. Tapi nggak apa-apa juga. Dimas, saya kasih tahu ya. Ini tadi tim saya ada masuk namanya Dimas. Emang saya ajak. Dimas itu agent saya dari 2019. Saya kasih contoh ya. Dimas itu agent saya 2019. Saya rekrut dari 2019. Semenjak saya masih jadi agent. Nggak jalan, nggak apa-apa. 2020 saya jadi AAD. Saya coba aktivasi dia. Nggak jalan, nggak apa-apa juga. 2021 ini, saya masih aktivasi dia. Saya masih kontak dia. Kenapa saya masih mau kontak dia? Oh, saya mikirnya cuma satu kok. Ini orang udah jadi agent gue. Ya gue coba kontak. Emang kontak effortnya apa sih? WA? Bayar aja kagak. Telepon juga WA call sekarang. Bayar juga kagak. Kalau zaman dulu mungkin ya, aduh pulsa gue ngirit atau apa, ya oke lah gitu ya. Zaman sekarang, aduh, you guys mau beli kopi aja bisa seharian kali di kafe pakai wifi juga bisa. Kalau ngirit kota. Cuma maksudnya, aduh itu effortnya simpel banget. Tapi itu nggak semua orang bisa mau kerjain. Kalau saya perhatiin. Ini hal kecil saya mau kasih contoh. Saya kasih tahu ya, 2021 awal, saya mau coba kontak dia lagi. Benar-benar saya cuma mikirnya, ini orang harusnya bisa. Serius. Tahu nggak, dari Januari sampai bulan April, dia reschedule meeting sama saya di hari 20 kali lebih.
Orangnya nggak ada kan? Kalau ada juga nggak apa-apa, saya mau kasih tahu lu reschedule gue tiap hari. Gitu. 20 kali. Setiap minggu saya janjian lagi sama dia. Reschedule lagi hari H. 20 kali. Literal ini baru terjadi. Baru terjadi. Sampai April, sampai akhirnya Mei, dia closing perdana. Sampai akhirnya Mei, dia closing perdana. Sampai akhirnya Mei, dia masih prospek. Sampai akhirnya Juni ini, sekarang dia tadi sebelum meeting ini, dia merekrut orang. Dari 2019. Tapi di 2021, reschedule meeting sama saya 20 kali. Teman-teman, kalau teman-teman mau sekedar ngitung-ngitungan, teman-teman udah nggak mau kontak pasti. Saya juga nggak mau kontak. Oh, kalau saya yang dulu, sorry itu saya. Orang reschedule sama saya 2-3 kali. Wah, goodbye my love. Waktu saya berharga, kasarnya gitu ya. Ini 20 kali, literally teman-teman. 20 kali, hampir selalu di hari H, hamin sekian jam baru ngomong nggak jadi. Tapi saya cuma mikir, ini orang bisa. Saya kenal istrinya. Saya kenal dia. Dia sekarang di fase hidup mau punya anak. Istrinya lagi hamil. Dan saya percaya dia bisa do something. Saya bukan percaya dia pasti gede ya. Saya cuma percaya ini bisa kasih signifikan buat dia. Nah, udahlah. Nggak ada ruginya kok. Gue kontak dia. Teman-teman harus nothing tulus itu kok. Artinya selama dia masih mau janjian sama gue, dia masih punya kasih harapan. Ya saya mau kasih tahu. Terbukti tuh. Dia oke. Dia closing perdana. Kalau istilah leader, NA, apa aktif agent 1. Kasarnya gitu. Belum bukan NA sih, udah 2019. Cuma maksudnya, aduh gimana ya teman-teman ya. Kalau tanya makna, aduh teman-teman, kalau mau sekedar cari omset, ya hitungannya nggak masuk. Gitu. Tapi kalau teman-teman treat dia sebagai apa ya? Bagaimana gue pengen bisnis ini bisa kasih impact buat hidup dia, drive-nya sedikit berbeda. Wow, it's all about others ya. Keren. Boleh nanya, Ko Edo? Pak Riko boleh nanya? Boleh banget, Kak Andre. Yuk. Wow, bersyukur ya kita boleh dengerin begini, apalagi kalau gue mikirin sebagai partner baru, kita boleh punya sebuah standar yang bagus banget ya dari seorang Edo ditolak di reschedule 20 kali. Wow, itu thank you banget loh Pak Edo ya. Nah, mungkin mau nanya Pak Edo, kan sepertinya lu sangat orang yang people apa ya, sangat relationship banget gitu loh sama orang, kenal orang, lu mau bantu hidupnya orang. Kadang-kadang gue pribadi mungkin ngerasa begini atau ketemu sama orang yang begini nih dok. Kalau dia tipe yang sangat relationship banget, kadang-kadang nggak enak ngerekrut orang. Aduh, kalau gue ngerekrut nanti hubungannya gimana ya? Aduh, gue ngerekrut nggak enak lah. Nah, menariknya, lu sangat people oriented sekali, tapi ngerekrutnya bisa 150. Nah, itu gimana tuh, dok? Ngerekrutnya 150, tapi lu sangat people oriented. Nah, itu gimana tuh, Ko Edo? Boleh tolong dijelaskan, Ko Edo? Gini. Kalau basic naturalnya nih ya, Ko Andre, teman-teman. Basic naturalnya gue itu nggak ada people orientednya. Gue tuh task oriented. Ini ngomongin bobot kecenderungan ya. Gue tuh tipenya task oriented. Sebenarnya. Lulu gue. Itu tipe gue. Nah, biar kebayang ya, tipe gue tuh begitu. Nah, tapi gue suka sharing sesuatu yang baik. Nggak cuma bisnis ini ya. Gue suka nih kalau gue tahu sesuatu gitu ya. Ke orang-orang yang mungkin gue merasa ini akan cocok buat dia, mungkin gue mau ngomong. Gitu. Nah, menariknya adalah yang pertama ya menurut gue ya, teman-teman harus bisa rasain dulu, bisnis ini bener nggak kasih impact buat hidup kita? Kasih impact nggak? Oke lah kok, gue masih baru banget. Mana impact buat kayak zaman gue dulu, lebay lo gitu ya misalnya. Tapi kok gue mulai ngerekrut waktu itu ya gitu ya. Minimal banget, teman-teman percaya nggak bisnis ini bisa kasih impact buat hidup kita?
kan yang ikut sesi waktu itu kan gue kan ngerekrut dari awal banget tuh jadi agent, belum punya income, belum punya prestasi, nggak punya prestasi apa-apa gitu ya. Tapi teman-teman percaya nggak bisnis ini bisa kasih impact buat hidup kita dan orang yang kita ceritain? Tapi kalau mau percaya, nah ini yang saya teman-teman, kenapa saya saya dibantu sama saya task oriented ini, gitu. Saya udah do my homework sebelum saya cerita. Apa yang saya lakukan? Saya benar-benar pelajari dulu bisnisnya gimana. Pelajari dulu bagaimana bisnis ini bisa bekerja. Pelajari dulu bagaimana bisnis ini kasih impact buat hidup kita. Kalau kita belum ngerti impact-impact yang intangible, yang artinya yang nggak kelihatan, hidup berubah, mindset berubah, kan susah dilihat ya. Ya udah pelajari dulu yang tangible. Bagaimana hidup-hidup ini, orang ini bisa berubah secara ekonomi. Kalau itu kan kelihatan. Karena itu awalnya saya bisa pelajari dari sana. Kalau teman-teman sudah percaya, bagaimana bisnis ini? Wah, ini bisnis ini oke. Bisnis ini bisa impact buat hidup gua. Teman-teman mau cerita nggak? Ke orang-orang yang kita mau bagaimana hidup dia akhirnya ternyata bisa kena impact dari bisnis ini juga. Yang saya bilang tadi, teman-teman jangan mikir peluangnya itu 80%, 90%, apalagi jangan mikir. Kalau saya gini, peluangnya 5% saya perjuangin. Serius. Teman-teman jangan pikir harus peluangnya gede dulu. Jangan. Teman-teman lihat, kalau ada chance 5% bisnis ini bisa kasih impact buat hidup dia, you mau fight? Saya rekrut 100 lebih, emang semua jadi adik? Kan kagak. Apa semuanya jalan? Kan kagak. Tapi kalau kita mau main matematika di sini, bisnis ini bicara soal rasio. Ya balik lagi, kalau rasio kita kecil, ya jumlah orangnya harus banyakin, kan gitu. Nah, kalau relationship, kita orangnya ingin relationship, terus kita akhirnya bikin nggak enak, gitu ya, sering nggak enak. Nah, artinya teman-teman belum mengerti bisnis ini banget. Kalau menurut saya ya, gitu. Teman-teman, saya orang yang sangat menghargai pertemanan, sangat menghargai pertemanan. Kenapa malah saya yakin? Karena saya udah benar-benar ngerti bisnis ini harusnya tidak pernah merusak pertemanan. Apa yang bikin gak enak? Tadi saya cerita gini. Saya Edo gitu ya, direkrut Ferry. Edo setelah 1 bulan join, saya selalu bilang gini, nilai bisnis dari dalam. Ya, nilai bisnis dari dalam join, lu lihat bisnisnya. Lu merasa gak cocok? Ciao. Emang kenapa? Edo nih, Edo sama anak, istri saya. Nilai bisnis ini, terus kita gak cocok. Terus kita bilang, Fer, sorry ya. Gue rasa gue nggak cocok di bisnis ini dengan alasan gini. Kalau kita udah pelajari pasti clear, gitu. Bukan karena gue males. Kalau males ya goodbye my love lah ya. Kita udah susah kalau urusan males sama, gitu ya. Sorry gitu. Ya udah. Emang kenapa? Emang apakah habis itu gue sama Ferry nggak temenan lagi? Kagak. Hidup Ferry mah jalan, hidup Edo mah jalan. Nah dari contoh itu, ya itu juga sama dong. Edo sama siapa? Yang terjadi juga sama. Hidup Edo mah jalan, hidup agent A yang nggak jalan ya tetap harus jalan juga toh hidup dia. Bedanya apa? Mungkin gue nggak bisa kasih dia dampak yang signifikan di bisnis ini. Hidup. Jadi apa yang bikin nggak enak? Gue mungkin nggak tahu ya Ko Andre kalau ada contoh konkret hal perasaan yang nggak enaknya itu apa? Karena kalau kita ngerti bagaimana bisnis ini bekerja, harusnya bisnis ini nggak perlu ada nggak enakan. Apakah lebih enak teman-teman ajak dia bikin coffee shop misalnya? Teman-teman coba deh bisnis real. Bisnis konvensional ya. Bikin aja sana coffee shop, partneran berdua. Yuk saya jamin yuk, ada peluang kira-kira 30-40% you konflik. Tapi merasa oke-oke aja kan. Karena kayaknya oke gitu kan bangun coffee shop bareng kayaknya keren gitu. Kan cuma kayaknya. Nah itu jeleknya mungkin industri asuransi di Indonesia, image-nya itu nggak gampang untuk berubah. Tapi teman-teman, yuk kalau teman-teman pelajari benar-benar di tempat yang benar, dan salah satunya yang pasti di legacy, di tempat yang benar, teman-teman akan lihat bagaimana industri ini bekerja dengan berbeda, seperti apa yang dipikirkan orang-orang di luar sana. Gitu. Nggak kebayang sih, apa yang bikin gak enak. Nggak ada tuh. Sampai sekarang saya nggak pernah ribut
aneh-aneh nggak ada lah gitu. Mau ribut apa gitu. Semoga menjawab ya. Wow. Thank you. Dok Edo, boleh mau nanya dok? Oh, Ben, Oh, silakan. kita dulu. Hah? Bentar, Dulu, gengs. Dulu. Satu-satu, gengs. Jangan main keroyokan, gengs. Oke. Tadi gue tanya dulu Andre nih, Andre udah cukup terjawab, Andre, tentang kenapa seorang Edward Pardomuan ngerasa nggak enak waktu ngerekrut. Udah kejawab belum, Andre? Atau ada yang mau dilanjutin? Nggak usah, thank you kok. Thank you. Thank you. Oke, silakan Koko Victor. Edo, thank you banget. Menurut gua apa yang Edo sharing itu keren banget. Nah, honestly, nggak semua orang ya sebenarnya ketika join di Prudential punya mindset yang sebagus Edo tuh. Karena gua pribadi ketika mulai di Prudential mindsetnya kayaknya bukan bantu orang, tapi Edo dari awal udah punya semangat untuk bantu orang. Nah, gue pengen tahu nih, mindset itu sebenarnya Edo dapat ketika Edo akhirnya memutuskan untuk join dan akhirnya Edo pelajari, atau sebelumnya Edo sebenarnya punya tuh spirit untuk untuk bantu orang, untuk gue kayaknya seneng lakuin sesuatu yang terbaik buat orang lain. Nah, itu satu pertanyaan gue. Ya, terus pertanyaan gue kedua, kan Edo tadi rekrut 150 orang ya. Apakah itu orangnya semua Edo kenal dari awal atau memang Edo juga ada dari agent get agent atau gimana gitu? Nah, boleh diceritain. Thank you Edo. Ya, yang pertama ya, Ko Victor, thank you. Mindset ya. Jadi apakah pertama join punya mindset itu? Jawabannya enggak. Gitu. Jawabannya enggak. Ini sama, kalau saya nggak pernah percaya ada orang baru direkrut gitu ya, join terus ibarat kata tuh kalau dibelah dadanya isinya prudensial gitu ya, bohong gitu ya. Saya sih nggak pernah percaya gitu ya, itu pasti semangat tai ayam kira-kira gitu ya. Saya nggak pernah percaya kayak gitu. Semua harus ada prosesnya, ada progresnya gitu. Jadi apakah pertama kayak gitu? Jawabannya sama sekali enggak. Jadi saya masuk pertama itu dengan penuh keraguan. Penuh keraguan. Apakah benar? Apakah bisa? Kayaknya gue nggak mungkin bisa. Bukan keraguan, maksudnya kayaknya gue nggak mungkin bisa. Itu mah udah kalimat yang sangat normal saya sama istri ngomong gitu ya. Gitu. Malah belum sebulan pertama istri udah ngomong, kayaknya kita langsung keluar aja ya. Kita kayaknya nggak cocok nih gitu. Ya itu perjalanan yang normal. Jangan dipikir abis itu kita mau bisnis ini, enggak. Tapi satu yang mungkin kalau tadi tanya nggak semua orang punya, mungkin satu yang belum tentu semua orang punya. Di tengah semua keraguan, I have to do what I have to do. Sesimpel itu sih. Apa yang harus gue lakuin? Jadi simpel gini. Oke. Nah, ini yang mungkin banyak orang gini ya. Menilai bisnis seperti ini itu iseng-iseng kalau baru join. Gitu. Sambil-sambil kalau baru join. Setuju sambilnya. Karena kita nggak kerjain ini langsung 8 jam sehari gitu. Tapi yang saya coba pelan-pelan ya, pelan-pelan, bukan langsung ya, tapi yang saya coba pelan-pelan lakukan adalah I have to do what I have to do. Apa yang harus gue pelajari di sini? Ya gue coba pelajari. Gitu. Saya nggak suka baca buku. Nggak. Gitu. Bukan orang yang kutu buku suka baca buku. Saya baca buku asuransi loh. Itu serius, nggak bohong. Saya baca buku asuransi, saya baca bukunya Sanjay beberapa. Gitu, awal-awal. Ferry kasih saya bukunya Handoyo gitu ya. Waduh itu bosen banget tuh buku. Gitu ya. Waduh ampun deh. Kagak selesai emang. Ampun tapi. Cuma maksudnya teman-teman yang baca-baca ya. Jangan terpengaruh saya gitu ya. Bukunya Sanjay kalau saya lebih oke gitu ya. Lebih praktikal gitu ya. Suka juga. Jadi teman-teman yuk kita kerjain dulu aja apa yang jadi bagian kita. Gitu. Jadi awal-awal saya jalanin aja apa yang harus jadi bagian saya. Saya baca. Ferry suruh baca, saya coba baca.
Dok, ikut ini gitu ya. Kalau dulu nggak Zoom ya, dulu kan offline semua ya. Terus jangan bandingin Jakarta sama Bandung ya. Kalau Bandung mungkin ngesot nyampe gitu ya. Kalau Jakarta ngesot nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi pulang kantor gitu, aduh bisa nggak ya? Saya gini, standarnya gini, simpel. Pokoknya kalau alasannya hanya capek, gue harus berangkat. Nah itu contoh ya. Karena gue kan men-treat ini teman-teman join di sini ngapain? Mau bangun bisnis, bener nggak? Teman-teman semua yang udah join di sini, apalagi teman-teman yang sudah berkomitmen mau jadi leader, teman-teman di sini mau bangun bisnis kan? Teman-teman sekarang coba lihat sekeliling teman-teman, pasti ada pebisnis, ada teman-teman yang ngerintis bisnis, ada nggak yang lagi ngerintis bisnis, gitu ya? Tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 10 pagi. Habis itu kongko-kongko hari, sore-sore baru iseng lihat bisnisnya, malam udah kongko lagi sama teman, jam 12 malam baru tidur lagi. Besok bangun lagi jam 10 pagi, mengulangi rutinitas itu. Kira-kira bisnisnya jadi nggak? Teman-teman udah bisa prediksi, bisnisnya hancur lebur. Gua jamin deh. Teman-teman nggak ada yang ngerintis bisnis tuh kayak gitu. We have to do what we have to do. Iya, teman-teman sekarang mau ngapain? Ikut. Ya udah, jalanin, belajar. Disuruh belajar apa? Ikut. Disuruh coba action, kita coba dong. Nah sambil itu teman-teman gini, apa yang sudah ada di bisnis ini, teman-teman terima dulu. Kalau menurut saya, apa yang udah ada di bisnis ini, kita terima dulu lah. Karena bisnis ini bukan bisnis yang butuh seni. Kalau lu fotografer, lu nggak bisa mentah-mentah tiru orang. Kayak tadi sih Sam. Tapi di bisnis ini lu harus tiru orang dulu. Habis tiru, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Baru tuh kita mulai taruh kreativitas kita, cara pikir kita ke dalamnya. Kalau kita main langsung tembak kreativitas kita, cara pikir kita ke dalamnya, gue jamin nyasar. Jamin nyasar. Kita ngerti dulu kenapa orang-orang sekitar kita ini, di legacy misalnya, kok lakuinnya begini. There is a reason. Cara ini dipakai. Baru kita celupin nih. Gue punya pemikiran begini. Yuk, jalanin. Nggak apa-apa nggak? Boleh ya? Boleh. Ya itu yang saya lakuin. Gitu. Itu yang saya lakuin. Setelah saya belajari bisnis ini 2 bulanan kira-kira, saya pelajari bagaimana Ferry jalanin bisnis ini, bagaimana leader-leader MRT yang lain menjalankan bisnis ini, bagaimana speaker-speaker di hari Sabtu menjalankan bisnis ini. Saya berusaha untuk menaruh value saya, cara pikir saya di dalam bisnis ini juga. Dasarnya ya itu, tapi jangan dasarnya sembarangan. Jadi kita tahu. Nah dari situlah baru muncul. You know what? I think di bisnis ini, lewat bisnis ini, gue bisa kasih impact loh buat hidup dia. Itu buah pemikiran, jadi bukan tiba-tiba gitu. It's a process. Dimulai dari apa? Hal teknis dulu. Kita ngerti dulu dong teknis bisnis ini gimana, bisnis ini bekerjanya bagaimana. Kalau kita nggak ngerti, gimana cara kita ngerti bisnis ini kasih impact buat hidup orang. Itu bukan slogan, teman-teman. Kalau slogan, orang bisa merasa. Itu kalau hanya sekedar skrip, orang bisa rasa loh. Ini people business. Ini people business. Ada feelingnya. Kalau kita nggak ngerti, level intonasi tertentu orang aja menurut gue bisa rasa. Kalau lu tuh nggak gitu yakin. Itu kenapa saya yakin meskipun tanpa prestasi. Sikat aja. Kenapa? Karena gue yakin satu. Yang gue pelajari ini, lu belum pelajari. That's why lu harus dengerin gue. Tapi benar nggak yang gue pelajari? Benar. Nah, kita tanggung jawab moral di situ. Berat begini, Edo, Tor. Udah tahunan ini kayaknya jadi agent ya. Jadi leader. Edo berat. Itu pertanyaan pertama gitu kan kira-kira ya. Mindset enggak. Mindset itu enggak tiba-tiba. Tapi dari situ ternyata ketemulah skrip rekrut saya yang waktu itu saya share gitu, skrip rekrut. Itu kan bukan caranya Ferry. Kalau teman-teman kenal Ferry gitu ya, saya sama Ferry mah nggak ada sama-samanya. Tapi apa saya nggak belajar sama Ferry? Saya belajar banyak sama Ferry. Tapi saya nggak bisa pakai cara yang Ferry pakai karena emang kita orang yang berbeda. Sesimpel itu. Nah, jadi
Semoga sedikit menjawab ya, Ko Victor ya. Pertanyaan susah soalnya. Gitu. Yang kedua apa tadi? Edo rekrut kan 150 orang. Artinya kan maksudnya poolsnya Edo banyak tuh. Teman-temannya atau maksudnya Edo juga ada agent get agent atau gimana? Iya, iya. Oh, itu agent get agent. Kalau saya selalu men-treat agent get agent itu pasti agent saya. Tanggung jawabnya saya. Jadi banyak juga agent-agent yang saya sama sekali nggak kenal. Saya sama sekali nggak kenal. Gitu. Jadi triknya adalah bagaimana agent saya bisa jual saya. Itu satu, penting. Sebelum orang yang nggak dikenal itu ketemu saya, at least dia udah dengar tentang saya. Dengarnya yang baik-baik, yang jelek-jeleknya belakangan aja. Gitu. Jadi agent saya udah cerita dulu, orang yang mau direkrut tentang saya. Kayak saya dulu ceritain tentang Ferry ke agent saya. Ke calon rekrutan saya. Supaya pada saat ketemu, kita nggak blank-blank banget. Ini siapa nih orang asing tiba-tiba ngobrol sama gue. Gitu. Jadi agent get agent, iya, agent get agent. Sampai bisa 3-4 generasi juga masih kenal. Gitu. Kalau saya rela spend time buat ngobrol sama mereka satu-satu. Gitu. Thank you, Edo. Benny tadi mau nanya? Yes, makan Bung Ben. Sebelum Bung Ben, sorry, nyambung waktu di agent rekrutnya berapa orang? Lu datanya ada nggak, Dok? Pas 2019 maksudnya? Yes. 2019, betul. Ada. Kalau 2019 itu sekitar 40. Waktu itu lu masih partner ya, Dok? Masih agent ya? Masih agent. Masih agent, saudara-saudara. Rekrut 40 orang. No wonder, Edo. No wonder. Speechless gua, silakan Bung Ben. Benar. Sarah. Terakhir waktu ngobrol sama Sarah, kok Andre ceritain 14, jangan diinget Sarah. Dengarnya yang 40 aja Sarah ya. Yang 14 lupain, Sarah nggak jadi. Sarah, ternyata 14 nggak sebagus itu, Sarah. Teman-teman jangan dipikirin deh. Kalau dipikirin tuh kayaknya susah. Beneran. Kalau teman-teman pikirin, itu akan capek. Oh, gue mau rekrut 40 gitu. Nggak ada, saya nggak ada target kayak gitu. Saya cuma mikir gitu. Gini. Intinya gini deh, kalau teman-teman udah lihat bisnis ini oke, teman-teman ceritanya tanpa beban. Mungkin teman-teman kalau lihat, si Edo ini pasti cara kerja terstruktur. Hari ini mau kata siapa? Enggak, teman-teman. Saya bisa sekedar lewat, saya tiba-tiba cerita. Gitu. Sekedar lewat gitu ya. Orang saya ada satu rekrutan, bener-bener saya lagi kerjaan dari kantor gitu ya, saya naik kereta ke Cirebon, saya duduk sebelah saya anak muda berdua doang gitu ya, kelas eksekutif. Ya udah ngobrol-ngobrol, saya rekrut. Kagak jalan sih, tapi jadi kode agent. Datang tuh sekali ke MRT. Itu kagak kenal sama sekali. Karena saya cuma cerita, you anak muda, baru lulus kuliah, lagi ceritanya mencari jalan hidup. Gue ceritain dulu nih ada satu jalan hidup yang menarik mungkin. At least dia mau datang. Dan udah jadi kode agent. Kagak kenal. Karena apa? Saya nggak mau bawa ini beban. Cerita aja. Teman-teman jangan dijadiin beban, jangan dijujur. Gue mau target. Boleh. Nanti salah lagi. Boleh teman-teman bikin planningnya. Mau rekrut berapa segala macam. Tapi jalan day to day jangan dijadiin beban. Stres. Gitu. Gitu sih. Wow, jadi benar-benar menjawab pertanyaan gua di awal, kenapa Edo kelihatan jauh lebih muda daripada waktu ketemu di Legacy. Karena nggak pakai beban, gengs. Dia rekrut 150, nggak pakai beban. Oke, Bung Ben. Silakan, Bung Ben. Wow, keren banget nih, speechless banget. Dok, gue mau nanya nih. Yep. Dari awal lu udah tentuin waktu gabung gitu ya, dan sampai saat ini gitu ya. Ada kriteria khusus nggak ya, Dok? Yang lu rekrut itu harus seperti apa? Atau ya berproses lah dari awal tuh lu, gue pengen kriteria itu yang seperti ini gitu. Dan bagaimana sampai detik ini gitu, itu prosesnya itu apa? Ya, awalnya itu kalau awal pasti kita rekrut orang-orang yang kita deket lah ya. Itu udah pasti ya. Lingkaran kita yang kita kenal, yang kita deket, yang kita nyaman. Karena ada orang deket tapi kita nggak nyaman juga bisa. Gitu. Ada orang yang
Kalau ngomongin duit belum tentu kita nyaman gitu ya, belum tentu gitu. Jadi biasanya kalau gue awal-awal cari orang yang kita nyaman gitu. Kayak salah satu orang kedua yang gue rekrut itu adalah teman kecil gue. Gitu contoh, teman kecil gue. Sekarang full time malah di Pro. Udah jadi AD. Kita naik AD barengan. Gitu. Jadi itu teman kecil gue, orang kedua yang gue rekrut. Nah, via telepon. Jadi kita nyaman. Kenapa gue via telepon aja terekrut? Karena gue nyaman sama dia. Dia pun juga bahasanya simpel sama gue. Waduh, kalau bukan lu yang cerita soal insurance mah gue nggak mau dengerin. Lah orang kita kan, makanya nih orang yang udah nyaman sama kita. Gitu. Sampai akhirnya dia mau ketemu sama Ferry, ngobrol segala macam. Malah sekarang dampak bisnis ini ke hidup dia gede banget. Gitu. Gede banget. Itu dia salah satu motivasi saya untuk merekrut benar-benar ya. Gitu. Karena saya melihat sendiri teman kecil saya begitu signifikan. Jadi kriterianya itu awalnya. Awalnya saya kan orangnya cukup pemikir gitu ya. Saya mikirin, wah ini bisnis ini mesti siapa ya, tipenya kayak gimana. Gitu. Nah, tapi kesimpulan saya sekarang, kalau kita mau rekrut, udahlah merem aja. Saya nggak bohong. Kalau saya sekarang merem aja. Kenapa? Karena gini, sampel saya kecil atau gede saya nggak tahu lah ya, 100-an itu. Cuman orang yang saya pikir akan jalan, ternyata nggak jalan. Orang yang saya pikir nggak jalan, malah jalan. Ayo. Coba. Jadi siapa gue untuk membuat kriteria untuk orang yang cocok jalan bisnis? Kriteria itu kan menentukan orang yang cocok jalanin bisnis ini bagaimana gitu kan, sehingga kita mau rekrut kan. Kira-kira gitu. Kalau gue sekarang ditanya, Dok, lu sekarang ada kriteria nggak? Gak ada. Gak ada kriteria sama sekali. Satu-satunya yang gue lihat ada momennya atau enggak. Kriterianya nggak ada. Merem udah. Kok Benny? Nyerah saya. Saya nyerah beneran. Kalau suruh tentuin ini orang bakal sukses nggak? Wah, gue udah nyerah. Udah lu jangan tanya gue lagi deh. Kalau udah gitu-gitu. Gue udah nggak mau jadi ahli nujum deh kalau untuk urusan gitu-gitu. Gitu. Ya, nggak menjawab ya, nggak punya kriteria, udah ketemu teman-teman. Ya. Kok Edo mau nanya dong? Saya Diko. Yap. Tadi kan ngomongin momen ya sebetulnya ya, momen. Nah kalau misalnya Mas Edo boleh mention the keyword-nya ya, momen itu kan tadi kalau dari sampling ketika ketemu orang di Cirebon gitu ya, lagi mencari jalan hidup. Kira-kira keyword apa lagi ya yang berhubungan sama momen ini selain ada orang mencari hidup? Biar kita tahu dan kita bisa mengenali lebih cepat dan mengidentifikasinya lebih cepat sih, itu sih sebetulnya. Oke, saya ulang dikit ya. Jadi momen itu yang pertama, momen paling kuat buat saya itu kalau kita bisa punya insight tentang hidup dia. Kita ngerti, oh hidup dia fasenya lagi begini, fase hidupnya begini, sehingga kita tahu momennya yang mana yang paling cocok. Misalnya tentang anak, ya kita bisa bawanya lebih tentang anak. Atau misalnya dia mau menikah, momennya tentang menikah. Jadi momen paling kuat tuh buat saya momen yang natural, yang benar-benar real terjadi. Itu satu. Ya, kayak tadi yang kalau cerita Cirebon tadi kan itu momennya dia baru lulus kuliah lagi mencari kerja. Bukan lagi mencari kerja, lagi memiliki alternatif pekerjaan. Gitu ya. Jadi saya kasih dia alternatif lain gitu kira-kira. Jadi itu yang pertama. Momen yang kedua yang tadi saya cerita. Kita yang coba create. Mau momen hidup lu lagi kayak gimana, pokoknya gue bikin gitu. Momennya begini. Gitu. Lu kalau orang kerja pasti ada momen. Lu berpikir ingin punya penghasilan sampingan. Mau nggak mau dia jadi mikir ke sana. Iya juga ya. Gitu. Itu momen yang kita create. Kalau gue nggak punya kesempatan untuk tahu hidup dia sebelumnya. Lebih dalam. Kita create. Nah, apakah ada kuncinya momen yang pasti oke? Nggak ada. Karena bisa jadi momen yang saya create aja belum tentu cocok kan sama dia. Enggak, gue nggak pernah kepikiran punya usaha sampingan. Selesai perkara, gitu kan. Jadi nggak ada. Nah, gini Diko. Jadi menurut saya, nah ini nggak ada magic word-nya. Nggak ada magic word-nya.
kalau begini pasti begini. Itu nggak ada. Yang ada adalah begini. Pada saat kita create moment, gini ya, Diko percaya nggak kalimat yang saya pakai, tadi Diko misalnya pakai sama persis ke temen Diko, hasilnya bisa beda. Iya, percaya. Iya. Kenapa? Karena bisa jadi gini ya, contoh. Bukan belum tentu Diko ya. Pemahaman tentang bisnis ininya masih berbeda. Itu mendasari kita ngomong kayak gitu. Kalau kita bicara rekrut ya, kalau kita bicara rekrut soalnya kita mau bawa bisnis ini ke dia. Pemahaman kita tentang bisnis ini aja belum kuat. Terus kita lagi mau cerita sama dia. Itu aja dasarnya udah nggak kuat. Skrip yang sama, dasarnya nggak kuat, bisa berbeda hasilnya. Gitu. Kemudian kita sendiri belum bisa percaya kalau bisnis ini bisa kasih impact buat hidup kita. Gimana kita mau bikin dia percaya bisnis ini kasih impact buat hidup dia? Jadi, kalau Diko tanya, apa nih kata kuncinya? Kata kuncinya menurut saya nggak ada. Diko mungkin nanti akan ketemu cara yang lebih efektif dari saya, gitu ya. Setelah Diko memahami bisnis ini lebih dalam lagi. Karena cara saya belum tentu cocok sama Diko, gitu. Tapi saya berani jamin satu hal yang sama-sama cocok. Pemahaman tentang bisnis ini itu pasti kasih impact buat rekrutmen kita. Itu yang saya percaya, gitu. Jadi magic word-nya adalah kita paham nggak bisnis ini. Kalau kita paham bisnis ini, skripnya kan tinggal kita bikin. Gitu. Kalau magic word tuh kira-kira kan skripnya. Kalau momen ya dua itu doang. Momen natural sama momen yang kita bikin. Oke. Gitu. Clear. Thanks, Ko Edo. Ko Edo mau tanya juga. Ya, saya Shandy. Kan Ko Edo kan ngerekrut banyak gitu ya, dan tapi Ko Edo juga double star club. Sedangkan gimana gitu cara memilah, oh dia tuh jadi nasabah atau jadi agent gitu. Karena kan sahabat Ko juga, Ko Edo juga kan Koko rekrutnya jadi agent. Padahal kalau sebagai nasabah kan ring satu kita yang ya itulah ada ininya ya Ko ya, itu maksudnya. Betul. Oh, udah, oke. Ini cara memilah untuk ya, nasabah sama jadi agent gimana kok? Oke. Nah, itu nanti diskusi sama leadernya juga tuh, ya. Karena saya nggak punya jawabannya. Tapi saya kasih tahu ya, kalau saya ketemu orang yang di otak saya bisa rekrut atau enggak. Kalau nggak bisa rekrut, saya selling. Dah. Jadi kebayang kan? Jadi ring satunya saya isinya rekrutan. Kalau saya otaknya cuma satu. Kalau saya nggak bisa rekrut, baru nanti kita selling. Nggak apa-apa. Banyak orang kebalik. Tapi beda-beda ya. Kalau saya gitu, jujur aja. Kenapa? Balik lagi ya. Kalau feeling saya buat ngerekrut dia ada, saya pasti langsung rekrut sih. Gitu. Nggak mau pusing gitu. Ada orang kan, gue selling dulu gitu ya. Ibaratnya hitungan bisnisnya gitu, habis selling segala macam, terus kita rekrut. Bisa? Ya bisa aja sih, cuman itu pilihan strategi bisnis lah menurut saya. Tapi kalau Sandy tanya sama saya, kalau saya tipenya gitu. Kalau saya bisa rekrut, saya rekrut dulu. Apakah nggak berarti nggak oke buat saya nih? Nggak juga. Ya, jadi gini. Ini agak ada kompleks, agak complicated karena gini, Sandy. Kita harus kenal diri kita. Kita harus kenal diri kita. Ini poin penting. Kita harus kenal diri kita. Kebetulan saya kenal diri saya karena gini ya. Rekrut itu membawa tanggung jawab. Setuju ya? Rekrut tuh nggak kayak selling. Selling, selesai, closing, tinggal servicing. Pada saat resiko datang, yang nggak tahu kapan. Rekrut, selesai dia sign jadi agent, perjuangan baru dimulai. Siap nggak? Teman-teman jangan pikir rekrut banyak tuh enak. Siap dulu nggak? Tanggung jawab. Jangan dipikir ini.
Kita harus bisa lihat. Makanya ngerti dulu bisnisnya. Kalau ngerti bisnisnya, ada tanggung jawab kita pada saat kita selesai merekrut. Kasihan loh dia kalau setelah merekrut dia nggak dapat jalan yang sesuai, yang cocok buat dia. Itu tanggung jawab kita. Kalau kita masih agent, tanggung jawab kita bareng sama leadernya, karena yang kenal kita. Kalau saya capeknya di situ, saya suka masalahnya. Gak semua orang mungkin suka. Gitu. Kalau saya suka. Gitu. Gitu. Saya satu hari mungkin kalau lagi ini waktu itu bisa pas lagi aktif-aktifnya agentnya, sehari bisa meeting misalnya sama 6 agent, masing-masing private semua. Saya bela-belain. Back to back meeting. Energinya bisa sama. Padahal fisiknya mah capek. Gitu. Nah, balik lagi. Kenapa saya begitu? Karena saya suka. Nah, kita harus tak kenal diri kita. Tapi apakah contoh gini deh, Sandy. Apakah semua agent saya kayak saya? Jawabannya kan enggak. Karena saya harus tahu bagaimana jalan dia di bisnis ini. Jalan di bisnis ini tuh kan ada beberapa cara ya. Ada beberapa jalan. Nah, saya nggak bisa juga paksain cara saya yang paling bagus buat bisnis ini. Karena ada peran lain yang ada, yaitu bagaimana diri kita. Setelah kita ngerti bisnis ini, kita yuk pilih strategi yang kita mau jalani di bisnis ini. Makanya ngerti dulu teman-teman. Yuk kita mau jalanin bisnis. Bisnis itu jangan mikir setahun doang ya teman-teman ya. Jalanin bisnis itu kan maunya sustainable, jangka panjang. Jalannya bagaimana yang kita mau jalani. Setelah kita mantep, pasti jalannya lain. Gitu. Jadi apakah dipilih? Kalau saya tipenya gitu. Istri saya beda. Nah gitu kira-kira. Nah kalau ditanya kok bisa produser sama itu? Ya satu, saya harus mengakui saya jalannya sama istri. Kita jalan berdua. Kita bagi peran yang berbeda. Gitu. Apakah kayak itu nggak selling? Enggak. Kalau selling saya sama istri 50-50 lah. Yang dari saya sama istri. Tapi kalau rekrut sampai sekarang 90% isinya saya. Kenapa? Karena memang saya hatinya di situ. Jadi harus ada faktor kita yuk nilai diri kita. Karena buat saya ada poin, saya nggak pernah maksa agent saya ngerekrut sebanyak mungkin. Saya mau itu datang dari dia juga. Gitu. Saya cuma bisa kasih tahu. Saya nggak mau paksa. Saya tipenya nggak pernah paksa. Saya nggak mau paksa. Harus datang dari dia. Karena begitu datang dari dia, itu nggak butuh dimotivasi lagi. Gitu. Ngerti dulu dong bisnisnya gimana. Strategi ngejalanin bisnisnya gimana. Karena kalau cuma didikte, nggak bertahan lama, Sandy. Gitu. Mungkin seminggu semangat, seminggu loyo, gitu kan kira-kira ya. Nah, jadi bagaimana mau rekrut atau selling? Itu makanya konsultasi sama leadernya cocoknya gimana. Tapi kalau saya tipenya begitu. Maaf ya, nggak menjawab banyak yang ini. Makasih Ko Edo. Wah, gila nggak menjawab banyak katanya ya. Itu namanya menusuk, menggampar, menggulung, Gila, gila. Ayo siapa lagi? Gua malam-malam menurut gua ya dari mungkin sebulan inilah ya. Ini malam paling membakar nih ya di hidup gua nih. Thank you banget, Dok. Thank you banget. Ayo, teman-teman. Mumpung masih ada makhluknya di sini. Segera digali. Kok boleh nggak kok? Boleh banget, Om GG. Jadi terima kasih Ko Edo. Ini seru banget tuh. Artinya sekarang ini kan aku juga masih partner, masih agen. Terusnya tuh memang sekarang bukan belajar tapi mencoba untuk juga rekrut. Nah, tentunya apa yang tadi disampaikan itu bukan ada pertentangan ya, tapi menemuin mindset atau kayaknya dari yang kemarin aku terapkan bisa juga dijalanin dengan apa yang Ko Edo sampaikan gitu. Soalnya beberapa selama ini yang aku terapkan adalah
Tapi ini juga sebenarnya agak kesusahan buat diri aku sendiri karena standarnya adalah harus diri aku sendiri cari yang bisa secara kapasitas, bukan kapasitas ya, secara kemampuan mungkin bisa paling nggak kayak diri aku sendiri gitu untuk bisa ngerekrut. Nah tapi lantas sebenarnya dari kemarin yang aku rekrut itu tuh juga memang kalau standar itu aku terapkan itu tuh aku menemukan kesulitan sendiri gitu. Aku berpikir kayak gini sebenarnya. Kalau aku itu menerapkan sistem yang itu gitu, pola pikir yang itu, aku kapan punya rekrutan, nggak akan pernah aku temuin yang sama kayak aku gitu. Itu sih. Jadi mungkin dengan sharingnya Kak Edo ini, aku kayak mungkin bisa sedikit diterapkan nanti langkah-langkah aku depan untuk merekrut dengan tadi nggak ada beban itu, karena aku rasa apa yang selama ini aku jalanin nyari standar yang sama aku itu kayaknya jadi beban buat aku gitu. Gitu sih. Jadi thank you buat sharingnya Kak Edo, mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti besok-besok. Terima kasih. Amin. Iya. Amin. Iya Semoga Kak ya, Gary. Tapi udah benar, jangan cari yang sama kita. Orang Tuhan itu kan kayak ciptain kita aja beda-beda. Kagak ketemu nanti, satu pun nggak ketemu. Karena kalau itu saya dari awal sadar. Dari awal udah mikir nggak bisa semua orang kayak saya. Nggak bisa semua orang persis gitu cara pikirnya gitu. Jadi yang saya percaya adalah setiap orang akan punya caranya masing-masing, setiap orang akan punya jalannya masing-masing di bisnis ini. Karena saya udah perhatiin. Paling gampang di bisnis ini tuh kita perhatiin aja orang-orang leader-leader yang sudah lama di sini. Coba perhatiin, apakah ada yang satu tipe? Semuanya sama gitu. Gayanya sama, cara sellingnya sama, cara rekrutnya sama, leadershipnya sama, karakternya sama. Enggak kan? Beda semua. Atas dasar itu saya langsung menyimpulkan saya nggak bisa menerapkan satu cara untuk yang mereka harus pakai. Yang mereka agent itu jalannya harus begini. Nah itu saya udah nggak berani lah gitu. Karena saya udah lihat sampelnya terlalu banyak kok Gary. Gitu. Kalau one fit for all itu nggak terjadi di sini. Kalau menurut saya. Gitu. Tapi udah benar berarti kesimpulannya kok Gary. Semoga membantu. Wow. Tercerahkan ya teman-teman ya, tercerahkan. Last question. Satu pertanyaan lagi untuk kita bisa tanyain sama Koko Edo. Ada teman-teman? Kalau nggak ada, gue lagi nih. Lagi terakhir. Oke. Koko Andre boleh lah. Gimana ya? Soalnya saya masih di legacy. Kalau nggak, saya nggak boleh submit nanti. Ngaco. Oke. Ko Edo, kayaknya mungkin ya 11 kali atau 12 kali lu ngomongin sebuah kata. Ada yang tebak nggak teman-teman apa? Impact. Impact, betul. Impact gitu ya. Emangnya impact apa sih Do yang lu lihat sebelum lu join Prudential, terus lu ceritain sama orang impact gitu ya? Pertama, impact apa yang lu lihat sehingga lu meyakinkan orang lain dengan natural gitu ya? Yang kedua, saat ini ada di bisnis Prudential selama 2 tahun, impact apa yang terjadi dalam hidup lu? Gitu Pak Edo. Silakan Pak Edo, terakhir. Oh iya siap. Impact ya. Impact yang pertama yang paling kelihatan ya. Impact paling gampang yang kelihatan itu kan finansial. Gitu. Kita di sini berbisnis, benar ya? Jadi impact yang paling kelihatan harusnya finansial. Yang paling pertama, kasat mata, langsung orang bisa lihat gitu. Secara finansial sekarang kalau dibilang saya sama Ana income utama kita dari Prudential. Gitu. Satu itu signifikan banget. Terus kemudian boleh cerita berapa Ko Edo? Putus-putus, Ko Andre. Boleh cerita dapat berapa Ko Edo? Oh, boleh. Di sini kan nggak rahasia kayak yang saya cerita. Income tuh nggak rahasia, bukan buat pamer. Tapi emang bisnis awalnya saya juga nggak pernah bukan orang yang menarget. Oh gila, gue pengen income gini. Karena buat saya gini. Aduh, saya percaya
Ada orang sukses saya percaya, tapi saya nggak pernah percaya semua orang sukses. Bohong lah kalau semua orang pasti sukses gitu ya. Itu awal-awal saya kalau ikut Sabtu kan gitu ya, acara semua bisa, semua sukses. Itu saya kadang-kadang waktu itu awal apa sih gitu ya. Tapi balik lagi. Nah ini yang mungkin teman-teman harus tiru dari saya, bukan pamer, tiru dari saya. Apapun pemikiran teman-teman, apapun yang teman-teman nggak setuju, jalanin dulu. Gitu, jalanin dulu langkah demi langkah, jalanin aja. Lu mau mikir apapun, ya lu boleh pikirin, itu hak kita. Tapi jalanin aja. We have to do what we have to do, udah gitu dulu. Ya udah, awalnya mikir, income segini gini. Ya kalau ditanya per Oktober 2020 itu saya di luar bonus ya, nggak pakai bonus itu tembus 100 juta. Gitu. Itu kira-kira 1,5 tahun. Saya join April 2019. Aduh, sadis. So it's real. Maksudnya dan kalau Andre nanya, ya emang it's real. Gitu. Loh, tapi kalau saya perhatiin ya, ada nggak orang yang lebih cepat dari saya? Kita kalau mau ngomong milestone aja deh, tembus 100 juta. Tanpa komisi ya. Kalau udah plus komisi mah dari sebelum setahun juga, bulan Februari pas bonus saya juga udah tembus 100 juta gitu ya, keluar bonus produksi. Gitu. Cuma maksudnya, saya cuma lihat gini, ini kan bisnis sendiri. Teman-teman mau gede mau kecil teman-teman yang tentuin kok. Gitu. Tapi kalau saya berkaca ya, misalnya saya melihat, gila ya Oktober bisa segini. Itu ya nanti saya tambah dikit ya. Tapi kalau saya berkaca, yang lebih cepat dari saya juga banyak. Serius. Jadi kalau teman-teman standarnya mau yang mana? Gitu. Karena saya udah ketemu di depan mata saya orang-orang yang di bawah 1 tahun income-nya juga udah di atas 100 juta. Dia mengerti gitu ya. Jadi itu yang bikin saya effort saya itu sampai sekarang saya tetap merasa kecil. Teman-teman. Kecil, bukan finansial ya. Kecil dalam etos kerja, kecil dalam cara pikir, kecil dalam strategi. Kalau saya ketemu sama ada beberapa orang. Saya nggak bilang banyak orang. Saya nggak bilang standar saya juga rendah, tapi saya masih ketemu beberapa orang yang standarnya menurut saya, masih di langit ke-7 lah buat saya gitu. Itu masih ketemu. Jadi kira-kira impact yang pertama finansial. Terus setelah itu apa? Yang saya nggak percaya tadinya adalah bagaimana hidup orang bisa berubah di bisnis ini. Itu impact yang nggak kelihatan. Bagaimana bisa hidupnya berubah di bisnis ini, impact itu nggak kelihatan. Poin 1 saya tambahin dikit tadi. Teman-teman bertahan di bisnis ini. Saya mau cerita dikit. Teman-teman mau dapat income 0 ke 10 juta, capek. Butuh waktu. Ini saya kasih tahu teman-teman realnya. Kalau dulu saya pernah bikin tuh grafik iseng gitu ya, grafik income gitu. Tapi teman-teman 0-10 juta, teman-teman capek. Teman-teman harus belajar. Teman-teman harus training. Teman-teman harus trial and error. Teman-teman harus berjuang. Ya. Teman-teman harus hadapin penolakan yang teman-teman belum pernah hadapin. Itu 0-10 juta. Bisa lewat. Lewat mungkin kita capai 10 juta. 0-10 juta, lama. Mungkin lama teman-teman. Mungkin capek, mungkin lama, berdarah-darah, mungkin saya nggak tahu lah ya istilahnya. Tapi saya berani jamin itu penuh perjuangan. Tapi itu layak. Karena saya mau kasih tahu, setelah 0-10 juta, teman-teman boleh tanya semua leader di sini gitu ya. Aduh kalau urusan income leader-leader di sini, teman-teman udahlah, itu merem lah teman-teman. Tapi saya kasih tahu, kalau saya berani ngomong gini, kenapa? Saya baru ngalamin, sehingga masih fresh gitu ya. 0-10 tuh lama, bisa jadi lama. Tapi 10-20, jauh lebih cepat dari 0-10. Percaya saya. 20, udah nggak ngomong 30 teman-teman. 20 ke 40. Cepat. Saya mau kasih tahu cepat teman-teman. 40 ke 60, 70. Jauh lebih cepat. Teman-teman even nggak sadar. Serius. Even nggak sadar. Saya nggak sadar. Tahu-tahu ternyata dari 50-60 itu lipat ke 100-nya. Itu semua ada challenge-nya menurut saya. Ada milestone challenge yang kita perlu jalan. Tapi teman-teman nggak usah pusing hitungannya lah. Hitungannya otomatis, soalnya saya juga nggak terlalu ngitung. Tapi ternyata tiba-tiba melipatnya ke sana.
Dan saya percaya dari 100 ke 200 itu ada challenge-nya lagi. Yang sekarang saya lagi coba hadapi. Gitu. Semua ada challenge-nya, nggak gampang, tapi saya berani jamin teman-teman bertahan deh. Yang paling berat tuh awal. Gitu. Ya. Itu menariknya, karena ini bisnis sendiri, grafik itu nggak linear. Grafik itu eksponensial. Itu yang saya benar-benar real udah alamin. Kalau teman-teman nggak percaya sama Ko Andre, boleh. Karena dia mungkin udah lama, Ko Andre mah udah lama gitu-gitu ya. Teman-teman percaya dia sama saya, karena saya baru ngalamin, masih fresh. Gitu. Ya, itu. Ya. Poin kedua, impact. Impact yang nggak kelihatan. Itu apa? Paling gampang gini. Impact yang nggak kelihatan itu terjadi. Contoh tadi saya cerita. Ada orang bel janji sama saya 20 kali. Kalau Edo yang dulu ya, itu bel 1 kali aja trust saya udah hilang. Saya orangnya saklek soalnya. Dulu. Saklek banget, kaku lah kira-kira gitu. Kok mau begitu? Karena mindsetnya berubah. Bagaimana bisnis ini pelan-pelan. Ini enggak, jangan teman-teman lihat ekstrim ya. Ini proses ya. Teman-teman, balik lagi. Teman-teman juga jangan lihat udah 10 tahun, udah 20 tahun, atau saya 2 tahun gitu. Teman-teman harus perhatiin juga intensitasnya. Intensitas merekrut, intensitas selling, itu penting. Jadi, akhirnya terbentuk. Contoh lagi istri saya. Istri saya, Ana itu nggak bisa ngomong, teman-teman. Nggak bisa ngomong. Waduh, suruh selling. Waduh, itu belajar satu konsep aja ya. Dulu ditemenin Joy, itu bisa 2 hari 2 malam. Itu Joy-nya bisa stres. Kagak, disuruh ngulang salah terus. Saya aja sampai geleng-geleng tuh. Beneran, istri saya mah, aduh ampun deh kalau suruh belajar dulu. Gitu, saya juga udah geleng-geleng. Matang nih, mah nggak bisa nih mah. Udahlah gitu. Begitu kita jadi leader di awal 2020, itu saya pemikiran cuma satu. Mati lu. Mati nih. Mandiri lu. Serius teman-teman. Tapi percaya. Aduh. Kalau kita mau coba benar-benar jalanin bisnis ini, saya lihat bagaimana effort istri saya ternyata menjalankan bisnis ini, merubah hidup dia, merubah dia. Saya berani ngomong, saya suaminya tiap hari tidur kok bareng, masih sebelahan gitu. Kira-kira ya, bagaimana cara pikir dia terhadap keuangan, cara pikir dia terhadap orang, itu berubah banget. Kemudian bagaimana personal skill ya, kita bicara personal skill, bagaimana yang tadinya nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngajar di kelas Grow, MRT gitu, Grow itu kelas kayak kelas sesi gitu ya, buat belajar technical, selling, bisa dia ngajar, itu kita amazed banget. Gitu. Waktu itu acara gabungan Bandung sama Legacy ya, kita acara ya, Bibold, istri saya jadi salah satu speakernya, meskipun rekaman, itu saya udah amazed banget. Isi saya mau. Karena teman-teman jangan lihat sekarangnya. Teman-teman juga jangan lihat saya sekarang. Susahnya teman-teman kan nggak ada yang kenal saya dari dulu banget. Gitu. Jadi nggak bisa compare sampai tadi Andre bisa bilang, Edo nih tipenya relationship banget gitu. Karena mungkin nggak kenal saya yang dulu bagaimana. Itu perubahan yang terjadi loh teman-teman. Berubahnya bukan karena kita, berubahnya benar-benar natural menurut saya. Berubahnya natural gitu. Lu jadi relationship kan karena mau bisnisnya dong. Karena lu mau gedein bisnis. So what? Kalau kita berubah jadi sesuatu yang lebih baik dan bisa bikin bisnis kita lebih gede, kenapa enggak? Ya kita yang konyol lah. Kalau bisnis ini butuh relationship dan kita nggak mau bangun relationship, yang bodoh siapa? Nggak bisa gitu. Kalau dulu saya tipenya begini, ini gua apa adanya. Lu nggak terima gue ya udah, gitu. Gak bisa. Kenapa bisnis ini akhirnya bisa merubah hidup kita jadi lebih baik? Kenapa bisa jadi pribadi yang lebih baik? Karena mau nggak mau teman-teman akan belajar bagaimana membina hubungan, teman-teman akan belajar memaintain hubungan, teman-teman akan belajar bagaimana menghargai orang lain, teman-teman akan belajar bagaimana menghargai orang-orang yang mengajak kita, leader-leader kita, teman-teman akan belajar menghargai bagaimana agent-agent kita mau bertumbuh, menyediakan waktu buat kita. Itu akan membentuk kita tanpa sadar jadi orang yang lebih baik. Itu impact kedua yang mungkin teman-teman yang lebih mahal dari sekedar uang. Gitu. Wow. Gitu kok Andre. Wah.
Keren. Wow. Daging semua. Ngeri. Edo. Dek, itu sebetulnya ada pertanyaan lagi dari Sarah sih. Pertanyaan dari Sarah. Terakhir ya, boleh ya, terakhir ya. Terakhir ya. Itu kebaca banget. Kalau Sarah tuh nanya pasti tentang fulus. Duit buat beli Rubicon, Dre. Gimana Sarah tadi nanya apa Sarah ya? Dia nanya itu 1,5 tahun bisa income nembus cepet jauh 100 juta. Itu tipsnya gimana? Triknya gimana? Perhitungannya bisa begitu gimana gitu? Hitungannya ya, oke. By the way, Sarah sekarang join tahun ini atau udah leader atau apa? Partner. Sorry, aku on cam ya soalnya sambil tidurin anak aku. Yeah. Aku join dari 2019, cuman baru seriusnya awal tahun ini. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Salam buat Abi, Sarah. Thank you, Ko. Iya, so Sarah, kalau mau tahu hitungannya mah gampang Sarah, gitu. Kalau Sarah ikut BOP, hafal tabel komisi, tabel bonus, tabel overriding gitu ya, itu cuma tinggal dibalik Sarah. Sarah perlu kerja omset berapa kalau dari selling untuk mencapai omset segitu. Kalau tahun kedua mau segitu, gimana caranya balik hitung itu omset dari tim harus berapa untuk overriding berapa? Itu matematika sekali. Tapi saya nggak saranin caranya begitu. Ya, Sarah nggak usah pusingin itu karena udah ada sistem pro yang ngitung. Tapi kalau Sarah penasaran, Sarah bisa ngitung. Gitu. Itu cara paling ini. Tapi itu tidak akan memotivasi Sarah untuk menjalani bisnis ini untuk mencapai itu. Karena itu hanya matematika. Ya. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu Sarah, gimana caranya? Nomor satu Sarah, kalau Sarah mau ikutin cara saya, gitu ya. FYI cara saya ini awalnya tidak tahu kalau 1,5 tahun akan capai itu, nggak tahu ya. Jadi jangan dipikir saya tahu itu sehingga saya jalanin gitu ya untuk mengejar itu, nggak ada ya. Jadi itu benar-benar bonus. Nah, Tuhan baik. Jadi yang pertama balik lagi. Sarah ngerti dulu bagaimana bisnis ini bekerja. Karena kalau Sarah belum ngerti bagaimana, atau teman-teman belum ngerti bagaimana bisnis ini bekerja, teman-teman akan bingung. Kok ada orang yang income-nya bisa 0,5 M per bulan? Gitu. Karena seperti saya dulu bingung, kok bisa asuransi income-nya ratusan juta? Lu kerja kayak orang gila ya jualannya gitu. Karena bayangannya begitu. Ya, itu satu. Teman-teman Sarah dan teman-teman harus ngerti aja dulu bisnis ini bagaimana bekerja, kemukan strategi. Nah, tapi saya cerita strategi saya apa ya. Jadi setelah ngerti bisnis ini bagaimana, strategi. Kalau saya simpel. Kenapa salah satu saya ketemu orang, saya mikirnya rekrut dulu, karena saya mempercayai nyawa dari bisnis ini untuk jangka panjang adalah rekrutmen. Sejak tahun pertama saya jadi agent. Ya, ada banyak jalan untuk menuju 100 juta. Ya, 1,5 tahun. Diskusi, banyak jalan. Ya. Kalau dari selling, dengan gampangnya kita hitung balik dong. Gitu ya. Omset berapa, komisi berapa, gitu aja. Tapi saya mau cerita. Pemikiran saya begitu. Sehingga apa yang saya lakukan sejak tahun pertama, makanya saya merekrut kira-kira hampir 40 orang lah gitu. Nah, dan di tahun pertama juga. Jadi kalau kita mau extra mile ya, tahun pertama kita rekrut berapa orang? Udah nggak usah mikir dah. Lu jalan aja dulu deh. Karena lu kalau pikirin nggak jalan biasanya. Jalanin aja gitu. Mau 1 dulu kayak mau 2 dulu, jalan dulu deh. Ya. Karena jadi 40 itu juga saya kaget. Itu mah endingnya gitu kan. Hitung. Wih, udah 30 gitu ya kira-kira ya. Jadi nggak usah dipikir lah, udah jalan aja. Teman-teman tahu kalau saya ngerti, kalau buat saya drivernya gini, saya ngerti nyawa dari bisnis ini adalah rekrutmen. Jadi saya coba rekrut yang baik. Yang kedua, kalau teman tuh mau cerita, ini soalnya pertanyaannya income ya. Gimana caranya mau dapetin income segitu? Dari tahun pertama teman-teman harus selling sebesar mungkin. Gitu. Selling tahun pertama saya itu 1 M. Double startup waktu itu, 2019. Double startup American. Meanwhile saya merekrut itu. Itu kalau saya udah jadi leader teman-teman, itu saya omset direct unit saya kira-kira hampir 2 M. Gitu. Kalau saya udah jadi leader.
udah memenuhi syarat naik AD itu kira-kira. Tapi ya udah. Teman-teman, ini terakhir deh, saya kasih tahu dikit. Aduh, ngerekrut gitu ya, saya pasti agent segala macam. Teman-teman, tadi saya ada singgung sedikit. Aduh, teman-teman kalau lagi mau bangun bisnis jangan hitung-hitungan. Mungkin ada yang mikir, ini kalau orang yang ngerti, nah ini kalau udah ngerti hitungan terus mikir juga, aduh, gue kalau rekrut, dia selling, gue kan nggak dapat apa-apa, gitu kan? Sebagai agent nih, sebagai agent. Aduh teman-teman, saya mah nggak pernah mikir gitu. Gitu. Ibarat kata kan omset berapa ya? Sekitar 800-an juta lah kira-kira ya. Itu kan omset direct unit saya kalau saya sebagai leader. Itu kan saya nggak bisa akui sebagai direct unit saya. Udah merem aja. Itu uang kecil teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman udah berpikir untuk hitung-hitungan, langkahnya nggak jalan. Percaya saya deh, nggak jalan. Teman-teman rekrut aja. Teman-teman kalau ada di mereka berproduksi, jauh melebihi standar kita naik AAD. Aduh, disyukuri itu kasih income buat teman yang teman-teman rekrut. Disyukuri. Karena Tuhan kasih kita lebih gede kok. Kalau kita punya kapasitas sebesar itu untuk merekrut dan dia bisa jalan sebesar itu, biasanya kita akhirnya punya kapasitas yang lebih besar. Jadi, gimana tahun pertama kita selling cukup? Serius, harus selling cukup. Karena harus aku ya, income terbesar dari selling. Teman-teman kalau ngerti, income terbesar selalu dari selling. Satu, selling. Kedua, rekrut. Rekrut ini tujuannya, ini saya kasih tahu strateginya. Tujuannya bukan dapat income di tahun pertama. Karena pertanyaan murni income ya. Saya kasih tahu, rekrut di tahun pertama itu adalah untuk membangun income di tahun kedua. Gitu. Dan ternyata di tahun kedua kita, grafik income bisa eksponensial. Saya masih ingat di Januari itu income saya sekitar 20-an. Nyambung ya sama omset saya ya. Gitu. 20-an karena kan ada yang bayar tahunan, ada yang setengah tahunan, belum tentu jatuh di Januari. Tapi pokoknya Januari itu sekitar 20-an. Gitu. Di Oktober segitu. Gitu. Apakah dipikir bisa segitu? Enggak, saya teman-teman jalanin aja deh. Ngerti bisnisnya jalanin aja. Ngerti bisnis jalanin aja. Apakah saya juga nggak pernah berpikir setiap bulan omset dari mana? Aduh, kalau dipikirnya mabuk gitu. Tiap bulan omset dari mana? Karena saya kalau dapat polanya akhirnya kepikir gini. Gila ya, ternyata omset gue bulan ini itu karena taburan gue di 2 bulan lalu. You guys nggak pernah tahu kapan tuanya. Gitu. Bagian kita jalanin aja lah. Gitu. Jadi kalau mau gimana caranya 1,5 tahun, banyak jalan sih, tapi saya kasih tahu jalan saya kira-kira gitu, Sarah. Susah-susah gampang lah. Wow. Jalannya susah-susah gampang, Sarah. Jadi bukan dipikirin tapi dijalanin. Kita kan ngomong sama nasabah, Bu, Pak, polis itu yang bereaksi, yang berfungsi itu bukan cuma didengerin tapi dimilikin. Nah, kurang lebih Edo mau ngomong gitu sama kita. Duit itu kalau pengen masuk ke kantong lo, bukan cuma di-ngertiin tapi dijalanin gitu kalian ya. Ini ngeri, merinding gue loh. Jangan lihat saya kayaknya gampang ya. Kayak saya jujur aja cerita. Kayak misalnya bulan apa ya di 2021 ini, untuk memaintain level energi kayak gitu nggak gampang. Nggak gampang. Saya harus jujur mengakui nggak gampang. 2020 saya berhasil memaintain itu benar-benar. Kalau itu saya ngaku saya bisa maintain energi levelnya begitu. Gitu sampai akhir tahun. 2021 ini nggak segampang itu. Memaintain levelnya ya. Memaintain level energinya gitu. Tapi saya yakin ini akan dialami oleh teman-teman juga. 2020 juga sama lah. Ada kok. Cuma 2021 ini juga ada challenge. Jadi emang di bisnis ini namanya bisnis ya, perangnya tuh sama diri sendiri. Gitu. Nggak gampang. Dan menariknya ya, kalau saya perhatiin ya, ternyata energi level kita dengan knowledge yang sama ya, energi level kita percaya nggak? Itu lumayan segaris loh sama omset. Tanpa dipikirin ya, kalau saya lihat-lihat, iya. kok grafiknya mirip nih. Maksudnya kan energi kita yang tahu ya, kitanya bagaimana gitu. Itu mirip loh teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman jangan mau rugi gitu. Jalani. Yes.
Keren. Aduh, rasanya kalau gue pengennya terus nih ya, kita nggak berhenti, kita sampai jam 12 deh ya. Gue merinding ya. Kayaknya udah pengen segera gitu rekrut siapa lagi, besok gue ketemu siapa gitu ya. Kalau udah dengar Edo bawaannya, aduh merinding. Ya, jadi saya kasih tahu, jadi nggak segampang, bukan sesimpel itu teman-teman. Saya pun yang ngejalanin pun nggak segampang itu. Tapi bayangin nggak, kalau kita nggak ngerti bisnisnya, nggak mungkin bisa maintain level energi yang sama. Ini saya kasih tahu ugly truth-nya, gitu. Karena saya merasa saya ngerti aja, udah tahu nih bisnis ini bagus segala macam. Maintain level energinya butuh perjuangan juga. That's why support system penting banget. Di saat kita lelah, pasti ada momennya lah, gitu ya. Mungkin sekarang semangat, ada momennya mungkin kita, aduh kok gue rasa. Wow. Gitu. You guys butuh. Makanya relationship sama tim, relationship sama leader, relationship sama agency itu penting, gitu. Karena mereka lah nanti yang akan bisa cerita sama kita blind spotnya kita di mana. Gitu. Kita nggak ada yang perfect. Jadi kayak gue kalau capek segala macam, ya gue kan ngobrol juga sama Ferry, gitu ya. Itu penting teman-teman, karena teman-teman kita mau berjalan bareng-bareng sama-sama jangka panjang, itu nggak bisa sendirian. Sehebat apapun lu. Gitu sih. Gak gampang kalau kita mikirin jangka panjang. Gitu. Tapi bisa. Wow. Cantik banget. Oke, teman-teman, hari ini, malam ini terbakar ya. Semoga teman-teman terbakar. Saya sih hatinya deg-degan, menggebu-gebu gitu ya. Sekali lagi, thank you, Edo, thank you. Aduh, gue sampai speechless, teman-teman. Jarang-jarang gue speechless. Jadi kayaknya benar-benar kita perlu part 2 sama Edo. Glenn? Oke, Glenn, kita mau ada satu pengundian nih ya, kayak tadi Edo bilang, ada yang berimpact. Impact-nya bukan cuma sekedar duit mah udah pasti lah ya, tapi ada yang bertumbuh, terupgrade secara kapasitas. Begitu pula dengan para partner, sebagai Legacy Elite Club, kami berharap kita akan mengupgrade kapasitas setiap partner. Salah satu kapasitasnya adalah bagaimana kita berimpact kepada orang lain. Bagaimana kita berimpact kepada orang banyak. Dan yang namanya latihan butuh panggung, teman-teman. Butuh sparring partner. Sparring partnernya adalah setiap kali ada kumpul LEC, 2 minggu sekali, setiap minggu akan ada satu partner dari Legacy Elite Club yang akan sharing. Ya, yang akan sharing tentang hidupnya dia. Kalian akan punya skrip sharing tentang hidupnya, dan kita para leader akan membantu sebagai case content. Teman-teman nanti bikin skrip dan lain sebagainya, kita akan bantu sebagai case content. Kenapa? Karena next year, hari ini Edo punya panggung. Tapi next year, panggungnya adalah milik kalian, para partner. Oke? Sebentar, Ko Andre akan closing, tapi sebelum Ko Andre closing, Glenn, siapa yang akan bantu kita untuk... Oke. Sebelum kita bikin undiannya, kita mau say thank you sekali lagi buat Ko Edo. Thank you, boleh sama-sama kita unmute dan kita say thank you banget Ko Edo. Thank you banget Ko Edo. Thank you Ko Edo. Dan kita akan foto dulu sama-sama Ko Edo ya. Boleh kita hadir semua. Kita akan foto bareng-bareng sama Ko Edo. Ready? Oke, 1, Legacy, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you banget Ko Edo sekali lagi. Ko Edo kalau mau pamit boleh duluan Ko Edo. Kita akan... Ko Edo, thank you banget ya Ko Edo ya. Awalnya bilang sama Ko Edo cuma 30 sampai 45 menit, ternyata sampai hampir 2 jam. Terima kasih. Terima kasih Ko Edo. Luar biasa Ko Edo. Luar biasa. Thank you banget. Thank you banget, Dok. Oke. Thank you banget, Dok. God bless Thank you banget. Edo. Teman-teman, Agnes, thank you. Semua timnya Edo, thank you ya. Sampai ketemu di acara NBO berikutnya ya Ko Edo ya. Oke. Thank you kesempatannya. Thank you Dok. Bye.
Oke, so teman-teman kita akan lanjut. Kita akan tadi yang seperti Ko Riko udah bilang nih, Legacy Elite Club juga kita punya kesempatan buat kita bisa share. Kita akan ada cast content dan lain-lain, dan kita akan diajarin gimana caranya kita bisa sharing yang simple tapi punya impact yang luar biasa kayak tadi. So kita akan ngadain undian. Boleh dibuka nih pinwheelnya, Koko Revin? Ada nggak? Atau Westi? Bentar ya katanya. Hah? Jadi gimana nih undiannya? Oke, percaya aja teman-teman bahwa ini diundi bukan karena bukan karena oh gue pengen nunjuk si ini nih, enggak. Tapi kita akan undi dan nanti kita akan share di grup siapakah yang beruntung untuk 2 minggu yang akan datang akan share tentang apa? Tentang apa sih yang ada di dalam kita yang kita bisa bagiin sama teman-teman di Legacy Elite Club, ya. Masing-masing punya waktu 7 menit. Setiap pembicara nanti teman-teman yang akan sharing punya waktu 7 menit. Kalian akan menggali apa di hidupnya kalian yang kalian bisa share dan menguatkan buat kita semua yang ada di Legacy Elite Club. Jadi para partner, percayalah undian tidak akan diundi malam ini karena kami belum persiapkan. Ada miskomunikasi teman-teman, tapi percayalah bahwa kita jujur, kita akan mengundi, kita mah tipenya orang yuyur gitu ya. Yuyur. Gitu Kak Glenn. Oke. Boleh kalau gitu kita akan undian kita akan ini ya nanti ya after ini kali ya, mungkin Revin sama Westi ya, kita akan coba lakuin itu. Tapi kita benar kata Koriko, kita jujur, kita bukan tiba-tiba nunjuk satu orang, bukan, tapi kita berundi teman-teman. Oke, karena mungkin waktu juga nggak akan berlama-lama di sini, mungkin kok Andre mau ada closing statement buat Thank you banget. Thank you. Oke, thank you banget buat semua teman-teman buat malam hari ini. Juga saya mau bilang congratulations buat Randy yang baru punya baby girl namanya Angeline. Congratulations buat Koko Randy. Thank you. Congratulations, Ryan. Congratulations, thank you. Oke. Congrats ya. Oke. Yang sabar, saya percaya waktu-waktu awal ini di rumah ada baby ya, jam-jam begadang ya, tengah malam, waduh seru banget ya Randy. Naik sepeda jangan dulu Randy, pending dulu naik sepeda ya Randy. Iya nih nggak bisa. Oke, so kalau tadi gue boleh dengerin dari seorang Edo, saya bahagia, maksudnya gue senang banget. Impact-nya akhirnya ada 2. Yang pertama impact hidup orang berubah jadi yang lebih baik, dan yang kedua impact-nya ada dari segi finansial. Oke, impact yang paling mudah. Ada orang bilang, Dre, tapi kan punya uang nggak memberikan kebahagiaan. Tapi kan punya orang tidak memberikan impact atau memberikan hidup yang signifikan. Ada benernya. Tapi kalau punya uang aja tidak memberikan kebahagiaan atau hidup yang signifikan, begitu juga dengan nggak punya uang. Apalagi dengan nggak punya uang. Oke, jadi kalau misalnya Edo boleh cerita banyak impact yang dia punya di bisnis ini, menurut saya, Anda dan saya, semua partner, semua leader, kita punya kendaraan yang tepat, kita punya kendaraan yang sama. Tinggal bagaimana kita memaknai bisnis ini, bagaimana kita boleh melihat bisnis ini. Oke, tapi kalau Edo boleh bantu banyak orang, hari ini mungkin dia punya leader direct ada 6, mungkin total mungkin ada 10 gitu ya. Dalam waktu 2 tahun dia udah boleh membantu 10 orang, membangun hidup 10 orang, boleh berkelimpahan. So, bagaimana dengan Anda? Sekali lagi, Sarah lupain ya kalau Ko Andre cerita dulu waktu gue agent rekrut 14, itu dilupakan ya, anggap lupa aja. Standarnya ada standar yang baru soalnya. So thank you banget semua teman-teman, bersyukur kita sampai jam 10 malam masih semangat di kelas LEC. Tadi yang terakhir Edo bilang bahwa ada support system. Yes, support systemnya adalah leader Anda, kakek leader Anda, support sistemnya ikut training. Salah satu support sistemnya adalah teman-teman semua di sini boleh ada di LEC. Menurut saya ini salah satu support system yang bagus banget. Oke, terima kasih semuanya.
Salam hormat buat keluarga di rumah. Maaf kalau sampai malam nih anak-anak mungkin udah pada tidur, istri atau suami lagi kemana juga. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi dan selamat pagi teman-teman.